Dia adalah pembunuh berantai psikopat yang telah menghancurkan tak terhitung banyaknya keluarga. Meskipun di pengadilan hakim telah menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Sejak tahun 1997, Korea Selatan tidak lagi benar-benar melaksanakan eksekusi mati. Akibatnya, sang pembunuh tetap hidup nyaman di dalam penjara, tanpa kekurangan makanan maupun pakaian. Di antara keluarga yang ia serang, Ji-ho adalah satu-satunya yang selamat. Namun, seluruh keluarganya tidak berhasil selamat. Tak lama kemudian, Ji-ho memutuskan untuk masuk ke penjara demi membalas dendam atas kematian keluarganya. Sejak kehilangan ayahnya, Ji-ho menyadari bahwa dunia ini sama sekali tidak berniat menghukum orang-orang jahat. Kalau begitu, biarlah ia sendiri yang membersihkan para sampah masyarakat itu. Saat melihat sekelompok remaja nakal mengganggu seorang nenek, Ji-ho diam-diam memasukkan benda tajam ke dalam makanan mereka. Ketika melihat para preman muda menganiaya seorang pelajar, ia mengambil sebuah batu bata dan tanpa belas kasihan menghantamkannya ke kepala mereka. Dengan caranya sendiri, Ji-ho menghukum para penjahat. Suatu hari, ia menyelinap ke rumah seorang remaja kriminal, lalu merusak pipa gas di rumah tersebut. Remaja itu pulang tanpa mengetahui apapun, menyalakan sebatang rokok, dan seketika ledakan besar mengguncang seluruh jalan. Dari bawah gedung, Ji-ho hanya memandang kejadian itu dengan wajah tanpa ekspresi. Namun, seorang pria paruh baya yang berada di dekatnya tiba-tiba tertawa. Pria itu berkata, "Kau benar-benar menunjukkan sesuatu yang menarik." Setelah mengatakan itu, ia langsung pergi. Ji-ho pun tidak terlalu memikirkannya. Ji-ho sering bermimpi buruk tentang pembunuh berantai itu. Bayangan tersebut menjadi trauma yang tidak pernah bisa ia lupakan seumur hidup. Setelah kehilangan keluarganya, Ji-ho tinggal di sebuah panti asuhan. Semua orang di sana sangat baik. Ia sering bercanda dan bermain bersama teman-temannya, menjalani hari-hari yang hangat. Suatu hari, seorang teman berkata bahwa rumah murid dari kelas sebelah tiba-tiba terbakar. Lalu bertanya, apakah Gi-ho mengetahui kejadian itu? Ji-ho menjawab bahwa ia belum pernah mendengarnya. Kepala panti kemudian mengajak semua anak untuk mendoakan mereka, berharap anak-anak yang terluka segera pulih dan dapat menjalani sisa hidup dengan kebahagiaan serta kedamaian. Saat itu, televisi tiba-tiba menyiarkan berita bahwa pembunuh berantai tersebut masih hidup. 10 tahun yang lalu, pembunuh itu pernah membuat seluruh negeri dilanda ketakutan. Kini, ia hidup di penjara bak seorang raja, tanpa kekurangan apapun. Melihat berita itu, seorang teman buru-buru mematikan televisi. Kepala panti bertanya, apakah Gi-ho baik-baik saja? Ji-ho hanya menjawab bahwa ia sudah memaafkannya. Malam harinya, seorang preman berambut pirang sedang mengancam seorang pelajar agar mau menemaninya membuat video pendek. Nama preman itu adalah Park Son-do. Semua kejadian itu dilihat oleh Ji-ho. Isi video tersebut menampilkan Park Seon-do seolah-olah menghentikan siswa yang sedang merokok sehingga terlihat sebagai sosok yang baik. Kolom komentarnya dipenuhi pujian. Namun, di balik kamera, jika jumlah like videonya menurun, ia akan menghukum para pelajar yang dipaksanya ikut syuting. Saat masih SMA, Park Son-do pernah memukuli seorang pria berusia lebih dari 30 tahun hingga cacat permanen. Padahal, pria itu adalah tulang punggung keluarganya. Penyebabnya hanya karena Park Seon-do yang sedang mabuk menghalangi jalan. Ketika pria tersebut dengan baik hati menegurnya, ia malah dipukuli habis-habisan. Namun karena dilindungi Undang-Undang Peradilan Anak, Park Son-do hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Setelah bebas, ia membuat video pendek bertema kehidupan di penjara. Berkat konten-konten negatif tersebut, ia langsung menjadi terkenal dalam semalam. Saat itu, Park Seon-do kembali ke mobilnya. Ia terkejut melihat bodi mobilnya penuh goresan. Ketika sedang berjongkok memeriksanya, Ji-ho sudah berdiri di belakangnya sambil mengangkat sebuah palu. Dalam sekejap, palu itu menghantam keras bagian belakang kepala Park Son-do. Saat Ji-ho hendak memberikan pukulan berikutnya, Park Seon-do langsung sadar dan menerjangnya. Karena perbedaan ukuran tubuh dan kekuatan yang sangat jauh, Ji-ho langsung ditekan ke tanah tanpa mampu melawan. Melihat pukulan Ji-ho yang lemah, Park Son-do bahkan mengejeknya dengan mengatakan cara memukul yang benar. Tinju demi tinju menghantam wajah Ji-ho tanpa henti. Saat kesadaran Ji-ho mulai memudar, seorang pria paruh baya datang dan berhasil mencekik Park Seon-do dari belakang. Pria itu berkata kepada Ji-ho, kalau menghadapi lawan yang tubuhnya jauh lebih besar, serang titik lemahnya agar bisa meloloskan diri. Ia lalu menjelaskan bahwa jika arteri karotis di leher ditekan, sekuat apapun lawannya, dalam 3 detik tubuhnya akan kehilangan tenaga dan akhirnya pingsan. Jika cekikan itu terus dipertahankan, lawan bisa dipastikan akan mati. Siapapun orangnya. Namun, di luar dugaan, Ji-ho malah mendorong pria itu menjauh dan segera memberikan pertolongan pertama kepada Park Son-do. Alasannya, Ji-ho tidak ingin Park Son-do mati semudah itu. Ia ingin Park Seon-do merasakan penderitaan yang sama seperti para korbannya. Hidup dalam penyesalan seumur hidup. Setelah kejadian itu, pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai mantan detektif yang dahulu mengejar Kim Shin. Ia juga merupakan anggota keluarga korban yang turut menderita akibat Kim Shin. Ia berkata kepada Ji-ho, akulah orang yang bisa membuatmu menjadi lebih kuat. Pria itu menjelaskan bahwa jika ingin membunuh Kim Shin, Ji-ho harus menjadi lebih kuat. Kalau kau bergabung dengan kami, kita bisa menghabisi Kim Shin. Semua orang yang ingin membunuh Kim Shin bersatu menjadi sebuah busur yang kuat. Dan kaulah anak panah yang akan menembus Kim Shin. Karena itu, kaulah yang akan masuk ke penjara dan membunuhnya. Keesokan harinya, Ji-ho kembali ke sekolah dengan tubuh penuh luka. Melihat kondisinya, Shia langsung bertanya, siapa yang memukulmu? Ji-ho hanya menjawab bahwa ia terjatuh secara tidak sengaja. Shia kemudian berkata, kalau memang ada yang melindasmu, kau harus memberitahuku. Saat itu, ponsel Ji-ho berbunyi. Sebuah pesan singkat masuk dari pria paruh baya itu. Kalau kau ingin menjadi pedang kami, datanglah ke tempat yang sudah kita sepakati. Melihat pesan itu, Ji-ho berkata bahwa ia sudah punya janji dengan Chang-ju, lalu meminta kedua temannya pergi lebih dulu. Orang tua Shia mengelola sebuah minimarket di dekat rumah sakit. Karena itu, sejak kecil Ji-ho, Tae-seo, dan Shia sudah akrab seperti saudara kandung. Malam harinya, Ji-ho datang ke tempat yang telah dijanjikan. Pria paruh baya itu memperingatkan bahwa mulai sekarang, Ge-ho tidak boleh lengah. Jika ada situasi yang mencurigakan, ia harus menyerang lebih dulu. Tiba-tiba pria itu muncul di belakang Ji-ho. Ia mengajak Ge-ho masuk ke sebuah tempat. Disinilah, kau akan menjadi lebih kuat. Tempat itu
Katanya, adalah lokasi yang ia temukan secara tidak sengaja saat masih bertugas di militer. Pria itu kemudian mengungkapkan bahwa dulunya ia adalah agen khusus yang bertugas di Korea Utara. Ia memberi Geho sebuah misi. Tugasmu sekarang adalah bertahan hidup dariku. Baru saja selesai berbicara, ia langsung melancarkan serangan tangan ke arah tenggorokan Jiho. Kim Shin bukan sekadar pembunuh berantai biasa. Dia adalah monster yang mampu membunuh 3 detektif elit sekaligus. Pedang yang tidak memiliki daya serang hanya akan memperlihatkan posisinya. Karena itu, kau harus menjadi pedang yang benar-benar mematikan. Pria itu mengingatkan, Jiho, kau dan aku hanyalah alat untuk membalas dendam. Saat itu, Jiho memasukkan tangannya ke dalam saku, mengeluarkan sebilah pisau kecil, lalu langsung menebas ke arah pria itu. Namun pria tersebut berkata, persiapanmu memang bagus, tapi kalau hanya bergantung pada senjata, kau tidak akan pernah bisa mengalahkan Kim Shin. Sementara itu, di dalam penjara, Kim Shin sedang berhadapan dengan beberapa narapidana yang nekat masuk ke selnya. Mereka meminta maaf dan memohon agar Kim Shin mengampuni bos mereka. Mereka berjanji tidak akan pernah mengganggu Liang Li lagi. Saat itu, seorang pria bertubuh besar masuk. Si pahlawan keadilan sudah datang. Begitu kata-kata itu terucap, pria tersebut langsung menghantam wajah Kim Shin dengan sebuah pukulan keras. Di sisi lain, Jiho dipukuli habis-habisan oleh pria paruh baya itu hingga tidak mampu berdiri. Di hadapan musuh yang kekuatannya jauh melampaui kita, mengandalkan senjata sama sekali tidak ada gunanya. Pria itu berkata bahwa ia pernah melihat rekaman perkelahian Kim Shin. Kim Shin bisa meremukan tulang manusia seperti meremas spons. Dia bisa merobek otot manusia seperti menyobek roti. Baik kekuatan maupun kecepatannya sudah jauh melampaui batas manusia. Ia bahkan tidak membutuhkan senjata. Dengan jari-jarinya saja, ia mampu menembus daging manusia. Di penjara, para narapidana yang berada di sel Kim Shin segera dikalahkan satu persatu. Seorang pria memuji. Seperti yang diduga, Kim Shin memang luar biasa. Tak lama kemudian anak buahnya masuk untuk membereskan kekacauan. Salah seorang bawahan mengingatkan, bos, terlalu berbahaya jika Anda sendirian bersama Kim Shin. Namun sang bos hanya tersenyum. Kita harus menjalin hubungan baik dengannya. Lalu ia menyerahkan sepucuk surat kepada Kim Shin. Menurut pria paruh baya itu, tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan Kim Shin dalam pertarungan 1 lawan 1. Kalau ingin menangkapnya, semua orang harus bersatu dan menyusun rencana bersama. Karena itu, Geho harus menjadi jauh lebih kuat. Detik berikutnya, pria itu kembali menendang Jiho. Kalau ingin menjadi kuat, kau harus memperoleh pengalaman dari pertarungan yang sesungguhnya. Sekali saja kau lengah dalam pertarungan, kau akan mati. Ketika Jiho sadar kembali, ia sudah berada di rumah pria tersebut. Melihat foto keluarga yang tergantung di dinding, Jiho tidak menyangka pria itu ternyata pernah tersenyum bahagia. Saat keluar dari kamar, ia mendapati rumah itu berantakan seperti kandang babi. Kemudian, ia melihat sepucuk surat di lantai. Begitu membacanya, ternyata surat itu dikirim oleh Kim Shin. Di dalam surat tersebut, Kim Shin memanggil pria parubaya itu dengan sebutan ayah. Setelah pria itu sadar, Jiho langsung bertanya, apa sebenarnya hubunganmu dengan Kim Shin? Pria itu langsung merobek surat tersebut. Jiho berteriak, ceritakan semuanya kepadaku. Namun pria itu menjawab, aku sendiri tidak tahu. Kenapa monster itu memanggilku ayah? Di penjara, Kim Shin sedang memandangi foto pria tersebut sambil tersenyum. Ayah masih sendirian ya? Pasti sangat kesepian. Pria parubaya itu kemudian mengenang kejadian 15 tahun yang lalu. Saat itu, ia pernah bertemu ibu Kim Shin. Wanita itu datang menghampirinya sambil mengigau. Dulu kita sangat saling mencintai. Ia bahkan menyuruh Kim Shin menghampiri dan menyapa ayahnya. Pria itu langsung membentak. Orang gila pun ada batasnya. Namun, ibu Kim Shin berkata bahwa ia memiliki bukti. Ia mengeluarkan sebuah kantong dan mengatakan bahwa isi kantong itu adalah buktinya. Tetapi ketika dibuka, isinya hanyalah tumpukan sampah. Begitu pria itu mengatakan bahwa itu hanya sampah, wanita tersebut langsung mengamuk. Untungnya, Kim Shin segera menghentikannya. Ibu, ayo kita pergi. Sambil memarahi ibunya, ia berkata, dasar wanita gila menghadapi perkataan putranya sendiri. Sang ibu hanya bisa diam. Melihat ibu dan anak itu pergi, pria tersebut merasa kasihan. Ia memberikan sejumlah uang kepada mereka. Pergilah membeli sesuatu untuk dimakan. Jagalah ibumu dengan baik. Kim Shin menjawab, baik. Ayah, saat itu pria tersebut hanya menganggap mereka sebagai ibu dan anak yang mengalami gangguan jiwa. Namun setelah Kim Shin menginjak usia 20 tahun, ia mulai melakukan pembunuhan. Kim Shin memiliki obsesi yang menyimpang terhadap keluarga. Ia memanggil banyak orang dengan sebutan ayah dan menyimpan kebencian yang mendalam terhadap keluarga yang bahagia. Semakin bahagia sebuah keluarga, semakin besar pula keinginannya untuk membunuh mereka. Setelah mendengar semuanya, Jiho memohon, tolong jadikan aku lebih kuat. Selama aku bisa mengalahkannya, aku rela melakukan apa saja. Pria itu pun berkata, kalau begitu, mulai sekarang, kau bukan lagi manusia. Kau adalah sebuah pedang. 4 hari kemudian, saat pulang sekolah, Xia menghampiri Jiho. Namun baru menyentuhnya sedikit saja, Jiho langsung meringis kesakitan. Melihat tubuhnya penuh luka, Xia khawatir dan bertanya apa yang terjadi. Jiho hanya menjawab bahwa ia kembali terjatuh. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sudah berjanji bertemu Changju, lalu segera pergi. Sikap Jiho yang berubah membuat kedua temannya merasa sangat heran. Malam itu, Jiho kemudian kembali dikeroyok oleh sekelompok berandalan hingga terjatuh ke tanah. Mereka kebingungan. Dari mana datangnya orang gila ini? Baru muncul, langsung menyerang orang. Saat itu, pria parubaya datang dan menghentikan pengeroyokan tersebut. Setelah dievaluasi, Jiho ternyata hanya mampu bertahan selama 3 menit 20 detik. Penyebab kegagalannya adalah kekuatan otot dan daya tahannya masih kurang. Karena itu, latihan berikutnya difokuskan untuk meningkatkan kekuatan fisik dan stamina. Bahkan menghabiskan semangkuk besar bubur dalam sekali makan juga merupakan bagian dari latihan. Saat makan pun, ia tidak boleh lengah dan harus selalu waspada. Latihan itu benar-benar seperti neraka. Selain itu, ia juga harus turun ke jalan untuk melakukan latihan pertarungan sungguhan. Ia terus bertarung hingga tubuhnya mencapai batas kemampuan dan akhirnya pingsan karena kelelahan. Hari-hari seperti itu terus berulang tanpa henti. Lambat laun, Jiho mulai merasakan tubuhnya menjadi jauh lebih ringan
perhatian dan gerakannya semakin lincah. Namun suatu hari, kepalanya tetap dihantam keras dengan tongkat bisbol. Tepat saat lawannya hendak mengayunkan tongkat lagi, pria parubaya itu muncul dan menghentikannya. Meskipun Jiho sudah tergeletak di tanah, latihan hari itu belum selesai. Pria itu berkata, kedua tanganmu harus lebih tajam daripada pisau dan harus sekeras palu. Sampai-sampai satu pukulan saja sudah cukup untuk menjatuhkan musuh. 4 bulan pun berlalu dengan cepat. Jiho kini benar-benar berubah total. Menghadapi berbagai macam preman, ia sudah mampu mengatasinya dengan mudah. Kini, ia mulai terlihat seperti pedang yang sesungguhnya. Setelah 6 bulan menjalani latihan bak neraka, pemuda itu akhirnya berubah menjadi petarung yang sangat hebat. Alasan ia berlatih sekeras itu hanya satu, mengalahkan Kim Shin dan membalaskan dendam keluarganya. Hari ini adalah ujian terakhirnya. Targetnya adalah seorang pembunuh yang berdiri tepat di hadapannya. Pria itu mencengkeram kerah baju Jiho. Kebetulan hari ini suasana hatiku sedang jelek. Aku butuh tempat melampiaskan amarah. Namun pada detik berikutnya, Jiho mematahkan pergelangan tangan pria itu. Lalu sebuah serangan tangan menghantam lehernya. Dengan nada dingin, Jiho berkata, korban yang kau bunuh merasakan penderitaan yang jauh lebih besar. Pria itu akhirnya sadar bahwa Jiho datang karena kasus pembunuhan tersebut. Ia membela diri. Bukankah aku sudah dipenjara untuk menebus dosaku? Melihat pria itu sama sekali tidak menyesal, Jiho langsung merebut senjatanya. Ia menerjang lawannya dan menusukkan senjata itu ke tubuhnya. Karena tidak mampu melawan, pria itu hanya bisa memohon ampun. Namun yang ia terima justru hujan pukulan bertubi-tubi. Tinju demi tinju menghantam wajahnya tanpa ampun. Orang seperti itu bahkan sudah tidak pantas disebut manusia. Tepat ketika Jiho hendak memberikan pukulan terakhir, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Pada akhirnya, ia gagal menyelesaikan misinya. Setelah kejadian itu, pria parubaya yang bernama Dusi memarahinya. Kenapa kau berhenti? Padahal tinggal sedikit lagi kau bisa membunuhnya. Sepertinya aku salah menilaimu. Jiho menjelaskan bahwa saat itu ia melihat seorang anak kecil bersembunyi di bawah tempat tidur. Karena itulah, ia menghentikan serangannya. Kalau yang ada di depanku adalah Kim Shin, aku pasti akan membunuhnya. Tapi, aku tidak ingin berubah menjadi monster seperti Kim Shin. Namun Dosi berkata, kalau kau tidak menjadi seperti dia, kau tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Jiho kemudian menjawab, kalau begitu, carilah pedang yang lain. Anak kecil yang bersembunyi di bawah tempat tidur itu seusia dengan putra Dosi, Jongju. Di penjara, Kim Shin sedang menyiapkan sebuah kue. Bukan karena hari itu ulang tahunnya, melainkan untuk mengenang anak yang pernah ia bunuh. Anak itu bernama Jongju. Kalau dia masih hidup, hari ini usianya sudah 15 tahun. Saat itu seorang narapidana bernama Jiwang menyerahkan sepucuk surat kepada Kim Shin. Kim Shin membukanya dengan penuh harapan. Di saat yang sama, Jiho dan Doshi pergi ke pemandian umum. Hari itu adalah hari meninggalnya putra Doshi. Demi membalas dendam, Doshi rela melepaskan sisi kemanusiaannya. Baginya, manusia tidak mungkin bisa membunuh monster. Pandangan Doshi tetap tidak berubah. Asalkan bisa membalas dendam, aku rela melakukan apapun. Namun Jiho berkata, kalau ayah berubah menjadi monster, Jongju pasti tidak akan menerima ayah seperti itu. Jongju adalah anak yang baik, dan ayahku sendiri juga pasti tidak akan menginginkan aku berubah menjadi monster. Di penjara, Giang mengeluh kepada Kim Shin. Kenapa setiap kali kau selalu menyuruh orang memotret pria lajang itu? Belum selesai berbicara, Kim Shin langsung menghajarnya dengan kejam. Hari itu suasana hati Kim Shin sedang sangat buruk. Karena di dalam foto, ada seseorang yang berjalan di samping ayah. Ia tidak mengizinkan siapapun berada di sisi ayahnya. Di kantor kepala penjara berkata, perselisihan antara Anda dan Kang Sang-gyu. Saya hanya bisa pura-pura tidak tahu. Saya juga tidak mungkin terus-menerus melaporkan kematian narapidana sebagai kecelakaan kepada atasan. Dongman menjawab bahwa ia mengerti. Lupakan putramu yang ada di tangan Kang Sang-gyu. Putrimu sekarang ada di tanganku. Mustahil menyelamatkan keduanya sekaligus. Pikirkan baik-baik. Kau ingin berpihak kepada siapa? Orang-orang bilang, anak perempuan biasanya lebih berbakti daripada anak laki-laki, bukan? 2 tahun yang lalu, ketua organisasi kriminal Utopia, Oh Jong-guk, meninggal dunia. Sejak saat itu, pecah perebutan kekuasaan yang penuh pertumpahan darah. Dongman di penjara akibat konflik perebutan posisi tersebut. Bahkan, di dalam penjara pun, ia masih terus bersaing dengan Kang Sang-gyu untuk menjadi penerus organisasi. Dongman memerintahkan kepala penjara, cari tahu apa kelemahan Kang Sang-gyu. Kalau tidak, putrimu mungkin tidak akan selamat. Tepat pada saat itu, Kim Shin menendang pintu hingga terbuka dan masuk dengan wajah penuh amarah. Ia berteriak, bukankah kita sudah membuat kesepakatan? Aku menjamin keselamatanmu. Sebagai gantinya, kau harus memastikan ayah hidup sendirian selamanya. Kau membiarkan ada seseorang berada di sisi ayah. Jadi sekarang, buatlah ayah kembali sendirian. Keesokan harinya, Jiho berhasil diterima di jurusan transportasi penerbangan. Para guru merasa sangat bangga kepadanya. Namun, di wajah Jiho sama sekali tidak terlihat kebahagiaan. Saat kembali ke panti, teman-temannya mengucapkan selamat atas kelulusannya. Mereka bahkan menyiapkan 1 meja penuh makanan untuk merayakannya. Shia juga diterima di jurusan kesejahteraan sosial, karena ia ingin menjadi orang yang baik seperti kepala panti. Sementara itu, Taeseo terus berlatih dengan sungguh-sungguh, karena bercita-cita menjadi seorang polisi. Kepala panti merasa sangat bangga melihat masa depan mereka. Namun Jiho berkata bahwa ia masih memiliki urusan dan harus pergi lebih dulu. Walaupun teman-temannya berusaha menahannya, ia tetap pergi tanpa ragu. Malam itu, Jiho kembali ke tempat latihan. Ia dan Doshi telah membuat kesepakatan. Begitu Jiho cukup umur untuk masuk penjara, ia akan sengaja melakukan kejahatan agar bisa mendekati Kim Shin dari dalam penjara. Di saat yang sama, Taeseo dan Shia sedang berjalan bersama. Shia tiba-tiba menyadari bahwa pakaian yang dikenakan Taeseo adalah milik Jiho. Taeseo menjelaskan bahwa sejak kecil, ia dan Jiho memang sering saling bertukar pakaian. Tak lama kemudian, Taeseo mengantar Shia pulang sampai depan rumahnya. Setelah berpisah, ia berjalan pulang sendirian. Namun, tiba-tiba, sebuah tongkat menghantam keras bagian belakang kepalanya. Para penyerang mengira, dialah target yang mereka cari. Salah satu dari mereka berkata, sudah lama aku hidup di dunia ini. Tapi baru kali ini dapat pekerjaan menghabisi anak SM di penjara.
Seorang anak buah bertanya kepada Dongman. Bos, apa kita benar-benar akan membiarkan Kim Shin begitu saja? Dongman menjawab, aku hanya berniat membantunya kali ini. Masa aku membiarkan seekor anjing menggonggong pada tuannya? Sementara itu, Jiho kembali berlatih tanding dengan Dosi. Kini Jiho sudah mampu bertukar beberapa jurus dengannya. Namun pada akhirnya, ia tetap kalah. Dosi mengingatkannya, kau harus bergerak lebih cepat. Hari ini, latihannya selesai. Kemudian, Dosi mengajak Jiho makan mie jajang. Di restoran MI itu, Dosi bertanya, aku dengar kau diterima kuliah, jadi kau akan masuk universitas. Jiho menjawab, tidak. Lagi pula, bagaimana kau tahu soal itu? Dosi tersenyum. Aku selalu memperhatikanmu, bahkan sejak lama. Karena kau adalah satu-satunya orang yang selamat dari tangan Kim Shin. Bisa dibilang, aku melihatmu tumbuh besar. Dosi kemudian berkata dengan penuh perasaan. Waktu berlalu begitu cepat. Tahu-tahu kau sudah dewasa. Saat itu telepon Jiho berdering. Xia menelepon dengan panik. Taeseo terluka parah. Jiho segera berlari menuju rumah sakit. Dokter menjelaskan bahwa seseorang telah memotong jari-jari Taeseo. Bahkan urat kakinya juga diputus. Melihat keadaan sahabatnya, Jiho menggertakkan gigi penuh amarah. Ia bersumpah akan membunuh pelaku. Keluar dari rumah sakit, ia langsung menelepon Dosi. Kondisi Taeseo sama persis seperti putramu dulu. Jadi paman, pasti paman tahu siapa pelakunya kan? Dosi menjawab, anak buah Dongman, kelompok Yunggi. Mereka mungkin ingin memperingatkanku. Mereka kemungkinan besar salah mengira temanmu sebagai dirimu. Jiho langsung berkata, aku akan membunuh mereka semua. Namun Dosi menghentikannya. Jangan sekali-kali membuka identitasmu. Ini tanggung jawabku. Aku yang akan menyelesaikannya. Tugasmu sekarang hanya satu. Masuk ke penjara dan bunuh Kim Shin sesuai rencana. Bahkan kalau nanti aku sudah tidak ada. Jiho terkejut. Apa maksud paman dengan kalau aku sudah tidak ada? Namun Dosi sudah lebih dulu menutup telepon. Dosi berhenti di depan sebuah gedung. Di dalamnya, sekelompok preman sedang memaksa Direktur Kim menandatangani sebuah kontrak. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Seorang preman membukanya. Detik berikutnya, ia langsung terpental oleh sebuah pukulan. Dozi berkata, sampaikan kepada Yunggi, nikmatilah sisa hidupmu yang tidak lama lagi. Saat itu juga, puluhan preman turun dari lantai atas. Mereka tertawa. Berani juga orang tua ini datang sendirian. Apa kau sudah pikun? Belum selesai mengejek. Dosi sudah menghantam wajah salah satu dari mereka. Lalu ia berbalik dan langsung memukul orang lain. Pertarungan besar pun dimulai. Namun di tengah perkelahian, Dosi terkena satu tikaman. Para preman sempat tersenyum puas. Tetapi pada detik berikutnya, Dosi memutar leher penyerangnya hingga patah. Kekuatan bertarung yang mengerikan itu membuat semua preman terkejut. Dosi berkata, aku beri kalian satu kesempatan. Tinggalkan jalan hidup ini. Pergilah. Namun karena merasa unggul jumlah, mereka kembali menyerbu Dosi. Dulu Jiho pernah bertanya kepada Dosi, bisakah satu orang mengalahkan 10 orang? Dosi menjawab, itu hanya ada di komik. Sehebat apapun seseorang, tubuh manusia tetap punya batas. Saat itu Dosi menghajar para preman satu demi satu. Menghadapi begitu banyak lawan, ia sama sekali tidak terdesak. Tak lama kemudian, lantai dipenuhi tubuh para preman yang tumbang. Dosi kemudian pernah menjelaskan, bukan berarti tidak ada cara satu orang mengalahkan 10 orang. Caranya adalah mengubah banyak lawan menjadi sedikit demi sedikit. Orang selalu percaya kelompoknya adalah yang paling kuat. Mereka yakin teman-temannya akan melindungi mereka. Tapi jika keyakinan itu dihancurkan dengan kekuatan yang benar-benar mutlak, rasa takut akan tumbuh di hati mereka. Saat itu, kelompok yang tadinya kompak akan runtuh dengan sendirinya. Yang tersisa hanyalah individu-individu yang dipenuhi rasa takut. Tepat saat itu, seorang pria berambut pirang panjang masuk. Dosi langsung mengenalinya. Dialah Yunggi. Begitu Yunggi muncul. Rasa takut yang sebelumnya telah ditanamkan Duce kepada para preman langsung sirna. Yunggi memuji kemampuan bertarung Dosi. Hebat juga kemampuanmu. Tapi tubuhmu sudah mencapai batasnya. Kalau kau melawanku sekarang, kau pasti akan mati. Sesaat kemudian, Dosi langsung melayangkan pukulan ke arah Yunggi. Di saat yang sama, Jiho akhirnya berhasil menemukan seorang preman kecil dan bertanya dengan kasar, di mana Yunggi? Namun preman itu tidak tahu. Sementara itu di penjara, Dongman sedang melatih seekor anak anjing. Saat anjing itu tidak menurut, ia langsung mengangkat tangannya untuk menamparnya. Pada saat itu, seorang anak buah masuk dan melapor. Bos, Dosi menerobos markas Yunggi. Begitu mendengar nama itu, Dongman langsung teringat. Itu orang yang dianggap Kim Shin sebagai ayah. Anak buahnya bertanya, perlukah kita mengirim bala bantuan? Dongman menggeleng. Tidak perlu. Aku sendiri yang melatih anak itu. Di sisi lain, Jiho terus menginterogasi para preman. Namun tak seorang pun mengetahui keberadaan Yunggi. Mereka malah bingung. Kenapa kau mencari monster itu? Yunggi adalah kapten tim tempur organisasi Dongman. Julukannya adalah anjing gila. Melihat kemampuan Dosi, Yunggi berkata, orang tua ini benar-benar monster. Ini pertama kalinya aku bertemu orang sehebat ini. Sayangnya, lawanmu adalah aku. Di penjara, setelah mendengar kabar itu, Kim Shin langsung murka. Ia menghajar anak buah Dongman tanpa ampun. Aku hanya menyuruh kalian membuat ayah hidup sendirian. Siapa yang menyuruh kalian menyakitinya? Orang yang berhak menyakiti ayah. Hanya aku. Saat itu Dongman datang dan langsung menampar Kim Shin. Tamparan itu, begitu tiba-tiba, Kim Shin menatapnya tajam. Kau sanggup menanggung akibat dari tamparan itu? Dongman menjawab dengan tenang. Anjing gila. Memang harus dididik. Kim Shin tersenyum tipis. Kurasa kau tidak terlalu pintar. Kalau melihat anjing gila mengamuk, yang seharusnya kau lakukan adalah lari. Ia baru saja hendak menyerang. Ketika Dongman menunjukkan sebuah foto, Kim Shin langsung menghentikan gerakannya. Ternyata nyawa Dosi kini berada di tangan Dongman. Cukup satu panggilan telepon dariku.
dia akan mati. Kim Shin hanya bisa menggertakkan gigi karena marah. Dongman berkata, kalau kau patuh pada semua perintahku, aku akan menyerahkan Dosi kepadamu. Tapi kalau anjing gila sepertimu berani menggigitku, kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Kini kondisi Ducei benar-benar mengenaskan. Dokter mengatakan bahwa kemungkinan ia masih bisa melihat dan mendengar. Namun, ia telah kehilangan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan. Karena Dosi masih memiliki nilai guna. Mereka sengaja membiarkannya tetap hidup. Biarkan dia tidur di sini. 4 bulan kemudian, hari ulang tahun Jiho pun tiba. Teman-temannya mengadakan pesta ulang tahun untuknya. Ujian juga sudah selesai. Kepala panti menyuruh mereka menikmati waktu dan bersenang-senang. Jiho, Shia dan Taeseo telah berjanji pergi ke taman hiburan bersama. Mereka menikmati berbagai macam wahana. Malam harinya, mereka pulang dengan kereta bawah tanah. Karena terlalu lelah bermain, Taeseo tertidur di dalam kereta. Shia berkata dengan tulus, "Aku senang kau kembali seperti dulu. Belakangan ini kau terasa sangat asing. Aku selalu merasa kau akan menghilang kapan saja." Kemudian Shia memberikan hadiah ulang tahun yang telah ia siapkan. "Aku berharap hubungan kita bisa bertahan selamanya." Namun Jiho hanya berkata pelan, "Maaf." Saat pintu kereta terbuka, ia langsung turun lebih dulu. Di tempat lain, para preman mengeluh, "Kenapa kita masih harus merawat orang tua ini?" Saat itu, Dosi tiba-tiba membuka mulutnya. Dengan suara yang sangat pelan, ia mengatakan sesuatu. Seorang preman mendekatkan telinganya, tetapi tetap tidak bisa mendengar. Kalau bicara yang jelas, Dose kembali berbisik, "Selamat ulang tahun." Para preman tertawa mengejek. Benar-benar sudah gila. Namun pada detik berikutnya, salah seorang dari mereka langsung ditendang tepat di wajah. Jiho akhirnya datang. Sesuai rencana yang pernah dibuat Dosi, ia menahan diri sampai hari ulang tahunnya. Hari ini, ia akan membunuh semua orang yang telah menyakiti Dozi. Saat itu Yung Ji datang bersama anak buahnya. Namun begitu masuk, mereka langsung dikejutkan oleh pemandangan di depan mata. Sesaat kemudian, Jiho menendang wajah salah satu anak buah Yunggi dengan sangat tepat. Lalu ia langsung melayangkan pukulan ke arah Yunggi. Namun, pukulan itu berhasil ditahan. Jiho langsung mengenali bahwa pria itu adalah Yunggi. Yunggi tersenyum. "Sudah tahu siapa aku, tapi masih berani datang?" Sementara itu, Dongman memanfaatkan kelemahan dan keserakahan manusia. Selama Dosi tetap berada di sisinya, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Yang perlu ia lakukan hanyalah terus memasang rantai pada anjingnya, yaitu Kim Shin. Selama Kim Shin bisa dimanfaatkan dengan baik, Dongman yakin dirinya akan kembali menduduki puncak organisasi. Jiho menendang Yunggi dengan keras. "Kaulah yang membuat paman menjadi seperti ini, kan?" Yunggi menjawab sambil tersenyum. "Memangnya tidak kelihatan? Kalau begitu, rasakan sendiri tinjuku." Namun justru pada detik berikutnya, Yunggi yang lebih dulu terpental karena tendangan Jiho. Jiho terus menekan. Keduanya saling melayangkan pukulan. Jiho berkata, "Aku tidak percaya tinju selemah ini bisa mengalahkan paman." Saat Yunggi hendak memukul lagi, Jiho lebih cepat. Sebuah uppercut menghantam rahang Yunggi dengan telak. Jiho yakin, "Pasti kau menggunakan cara licik untuk mengalahkan paman." Yunggi mengakuinya. "Memang kau cukup hebat." Lalu secara tiba-tiba, ia mengangkat kedua tangannya seolah menyerah. Jiho kebingungan. "Apa yang sedang kau bicarakan?" Namun Yunggi tiba-tiba berbalik dan berlari keluar. Ketika Jiho hendak mengejarnya, kepalanya mendadak terasa sangat pusing. Di matanya, seluruh dunia mulai berputar dan berubah bentuk. Melihat itu, Yunggi tersenyum mengejek. "Teknikku ternyata benar-benar ampuh ya." Chunmong adalah produk unggulan perusahaan tempat Yunggi bekerja. Siapapun yang terkena zat itu akan mengalami kelumpuhan di seluruh tubuh, serta mengalami halusinasi yang terasa seperti mimpi. Jiho akhirnya mengerti. Ternyata inilah cara Yunggi mengalahkan Dosi. Yunggi mengejek. "Obat-obatan ini tidak murah. Jadi sekarang, tubuh mudamu akan kugunakan untuk menutup biaya obatnya." Berbeda dengan narkoba lainnya, Chunmong merangsang bagian hipokampus di otak. Obat itu membuat orang yang memakainya terus-menerus melihat kenangan paling bahagia dalam hidupnya. Banyak orang rela menghabiskan banyak uang hanya untuk kembali merasakan kebahagiaan masa lalu. Di dalam halusinasinya, Jiho sedang berdiri bersama ayahnya sambil memandangi pesawat yang terbang di langit. Ia berkata, "Ayah, nanti kalau aku besar, aku ingin menjadi pilot. Kalau begitu kita bisa pergi berlibur ke luar negeri bersama." Ayahnya tersenyum, lalu mengangkat Jiho tinggi-tinggi seolah membuatnya terbang. Di dunia nyata, tanpa sadar Jiho ikut tersenyum. Namun saat itu, dokter, Kim sudah bersiap membedah tubuhnya dan mengambil organ-organ miliknya. Di dalam mimpi, Jiho masih berbincang bahagia bersama ayahnya. Tetapi, tiba-tiba, matanya membelalak. Kim Shin muncul. Melihat suasana keluarga yang begitu hangat, Kim Shin berkata, "Kelihatannya menyenangkan sekali. Aku juga ingin ikut." Detik berikutnya, ia menghantam leher ayah Jiho dengan tangan kosong hingga tewas. Kim Shin kemudian menoleh kepada Jiho. "Lagu apa yang paling kau suka?" Di dunia nyata, Dosi tiba-tiba muncul dan menghentikan DR Kim Jong hendak melakukan operasi. Namun seketika itu juga Yung Ji menendangnya. Pada saat yang sama, DR Kim menjerit ketakutan. "Jiho telah sadar." Yunggi terkejut. "Aneh, aku sudah menyuntikkan dosis untuk 10 orang. Belum sempat selesai berbicara, Jiho menghantamnya dengan sebuah pukulan. Kekuatan pukulan itu begitu besar, hingga membuat tangan Yungji penyok dan patah. Di dalam benaknya, Jiho berkata kepada ayahnya, "Maaf ayah, ayah sudah melindungiku. Tapi aku tidak mampu melindungi ayah." Dengan kemarahan yang meluap, Jiho terus menghajar Yunggi. Satu pukulan keras menghantam wajahnya. Tanpa memberi kesempatan untuk melawan, hujan pukulan kembali mendarat. Setelah semuanya selesai, Jiho duduk di lantai sambil memandangi kartu ucapan ulang tahun yang diberikan teman-temannya. Saat itu, seseorang memanggilnya. Pria tersebut mengatakan bahwa ia telah mendengar cerita Jiho dari Doshi. Ia merasa sangat bersalah. Namun Jiho berkata, "Jangan merasa bersalah. Aku adalah
pedang. Sedangkan paman adalah busurnya. Sekarang aku akan menyerahkan diri ke polisi. Jadi, selanjutnya, semuanya kuserahkan kepada paman. Keesokan harinya, Doshi menggunakan pengaruhnya agar Jiho ditempatkan di penjara yang sama dengan Kim Shin. Tidak seorang pun mengetahui siapa sebenarnya korban yang dibunuh Jiho hingga ia dipenjara. Para narapidana memandangnya dengan tatapan penuh niat buruk. Namun perhatian Jiho hanya tertuju kepada satu orang, Kim Shin. Rencana semula akhirnya dimulai. Ia akan membunuh Kim Shin dari dalam penjara. Sehari sebelumnya, Doshi telah menyiapkan cerita palsu untuknya. Menurut cerita resmi, pada hari ulang tahunnya Jiho mabuk, bertemu Yoongi, lalu terjadi perkelahian hingga berakhir dengan pembunuhan. Namanya sekarang adalah Kim Jong-ho. Nama itu dipilih sendiri oleh Doshi, sama seperti nama putranya, Jong-ju. Nama itu menggunakan generasi marga Jong. Di persidangan, hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi secara spontan dan Jiho adalah pelaku pertama kali. Karena itu, ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Chia tidak percaya. Pasti ada yang salah. Jiho tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kepala panti terus meminta maaf kepadanya. Ini semua salahku. Aku gagal mendidikmu. Setelah kau menebus dosamu, pulanglah. Kami semua akan selalu menunggumu. Begitu memasuki sel baru, ketua kamar bernama Yu Dong-mayong memerintahkannya, perkenalkan dirimu. Namun Jiho hanya diam, karena merasa diabaikan. Seorang narapidana bernama Kim Chil-du langsung ingin memberinya pelajaran. Tetapi, Oh Jang-su berkata, biarkan aku yang mendidik anak baru ini. Sementara itu, Jiho sebenarnya ingin membakar habis semua sampah manusia di ruangan itu. Namun demi membunuh Kim Shin, ia harus menahan diri. Yu Dong-myong memperingatkannya, di sini tidak ada perlindungan hukum. Di tempat ini, orang bisa membunuh sesuka hati. Lalu ia menyuruh narapidana penakut bernama Go Chunman untuk menghajar Jiho. Karena Chunman ragu-ragu, sebuah tamparan langsung mendarat di wajahnya. Yu Dong-myong berkata, kau punya waktu 10 menit. Selesaikan urusan ini. Di sisi lain, Dongman memerintahkan anak buahnya. Jangan sampai Kim Shin tahu kalau Dusei menghilang. Kalau anjing gila itu sadar, rantainya sudah terlepas. Entah apa yang akan ia lakukan. Sekarang kita harus menemukan seseorang yang bisa menggantikannya. Saat itu suara keributan dari sebuah sel menarik perhatian Dongman. Di dalam, Jiho sedang dipukuli dan ditendang oleh Go Chunman. Chunman memohon, tolonglah. Minta maaf saja kepada kakak-kakak di sini. Melihat para pecundang itu saling berkelahi, Yu Dong-myong merasa geli. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah panik. Dongman datang. Yu Dong-myong segera menjelaskan, kami hanya sedang mendidik narapidana baru yang tidak patuh. Dongman menjawab, kalau memang tidak patuh, tentu harus diberi pelajaran. Tapi kalian terlalu berisik. Cukup sampai di sini. Yu Dong-myong langsung membungkuk hormat. Baik, kami akan segera mengakhirinya. Selamat malam. Bos Dongman, begitu mendengar nama Dongman, Jiho langsung tersentak. Dongman baru saja berjalan menjauh ketika suara keributan kembali terdengar dari dalam sel. Ia hendak menegur mereka. Namun yang ia lihat membuatnya berhenti. Dalam hitungan beberapa detik, seluruh penghuni sel sudah terkapar di lantai. Dan Jiho mengalahkan mereka semua dengan tangan kosong. Sebelumnya, Doshi pernah berkata kepada Jiho, seluruh penjara berada di bawah kendali Dongman. Kalau ingin mendekati Kim Shin, kau harus menjadi orang kepercayaannya. Karena itu, begitu masuk penjara, tugasmu adalah menarik perhatian Dongman. Melihat kemampuan Jiho, Dongman bertanya, siapa namamu? Jiho menjawab, Kim Jong-ho. Dongman tersenyum. Kalau begitu, kuberi kau sebuah kesempatan. Bekerjalah untukku. Aku ingin merekrutmu. Kalau ada syarat, katakan saja. Namun jawaban Jiho benar-benar di luar dugaan. Aku hanya punya satu keinginan. Aku ingin melihat sampah seperti kalian. Mati semuanya. Dalam benaknya, Jiho membayangkan dirinya menghantam wajah Dongman dengan satu pukulan keras. Namun, itu hanyalah hayalannya. Saat ini, ia masih harus bersabar. Syarat yang diajukan Jiho kepada Dongman hanyalah satu. Tolong obati Go Chunman. Dongman merasa tertarik. Hanya itu. Kau tidak ingin uang? Jiho menggeleng. Tidak perlu. Jawaban itu membuat Dongman semakin menyukainya. Kalau begitu, bekerjalah dengan baik mulai sekarang. Beberapa hari kemudian, Go Chunman mengucapkan terima kasih kepada Jiho karena telah menolongnya mendapatkan perawatan. Ia juga meminta maaf atas apa yang dilakukannya kemarin. Jiho berkata, kau tidak perlu minta maaf. Kau juga hanya dipaksa. Melihat Jiho menghajar para narapidana yang suka menindas Chunman, merasa sangat puas. Selama setahun terakhir, hidupnya terasa seperti berada di neraka. Jiho bertanya, memangnya sipir tidak pernah menghentikan semua ini? Chunman menjelaskan, penjara ini berbeda dari penjara lain. Perkelahian, perjudian. Sipir biasanya pura-pura tidak melihat. Bahkan kalau ada yang mati, kasusnya akan ditutup sebagai kecelakaan. Di tempat ini, Dongman adalah satu-satunya hukum. Sebagian orang disuap dengan uang, sebagian lagi dikendalikan dengan narkoba. Saat itu seorang pria memanggil Jiho, ikut denganku. Direktur ingin bertemu. Sesuai rencana, Jiho akhirnya resmi masuk ke organisasi Dongman. Doshi pernah mengatakan bahwa akan ada busur orang dalam di penjara yang membantu menyampaikan informasi kepadanya. Jiho bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang itu? Di sisi lain, seorang pria yang membantu Dusei merasa menyesal. Ia menyesal karena ikut menjadikan Jiho sebagai bagian dari rencana yang begitu kejam dengan mengirimnya ke penjara. Namun, ia berkata, panah yang sudah dilepaskan tidak mungkin ditarik kembali. Tetapi kita harus selalu ingat, yang sedang kita lakukan adalah dosa yang tidak bisa dimaafkan. Dengan rencana sekejam ini, pada akhirnya kita semua akan masuk neraka. Jiho kemudian tiba di tempat Dongman. Dongman memperkenalkannya kepada semua orang. Ini anggota baru. Meskipun masih muda, kemampuannya luar biasa. Dongman berkata, anggap saja para senior di sini sebagai paman atau kakakmu. Bahkan kau juga boleh menganggapku sebagai ayahmu. Lalu, isi gelasmu. Mari bersulang. Saat itu, Kim Shin datang sambil membawa sebuah kue ulang tahun. Ayo kita makan bersama. Melihat Kim Shin datang, hati Jiho langsung bergejolak. Dongman bertanya,
Hari ini, ulang tahun siapa lagi? Kim Shin menjawab, hari ini, ulang tahun So Hayon. Dia seorang gadis kecil yang lucu, rambutnya dikepang. Waktu itu, dia berjalan-jalan di taman bersama ayahnya. Dia duduk di atas bahu ayahnya sambil melambaikan tangan kepada semua orang yang lewat. Dia terlihat sangat lucu dan sangat bahagia. Itulah sebabnya, aku harus menghancurkannya. Saat itu, Kim Shin melihat wajah Jiho yang baru pertama kali ditemuinya. Jiho memperkenalkan diri. Namaku King Jeonggyu. Kim Shin tersenyum. Senang berkenalan denganmu. Sebagai kenang-kenangan, tiuplah lilin ini. Saat Jiho menatap Kim Shin, ia seperti melihat bayangan ayahnya berdiri di belakang pria itu. Tanpa sadar, ia langsung menekan kepala Kim Shin ke dalam kue ulang tahun. Semua orang terkejut. Dongman bahkan sampai terpana. Kim Shin merasa seolah pernah melihat Jiho sebelumnya. Sementara, Jiho panik. Ia bertindak secara refleks. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kalau begitu, aku harus bergerak lebih dulu. Namun, tiba-tiba, Kim Shin malah mengoleskan krim kue ke hidung Jiho. Ia berkata sambil tertawa. Waktu kecil aku pernah melihat anak-anak bermain seperti ini. Aku sudah lama ingin mencobanya. Melihat suasana itu, Dongman ikut tertawa. Anak ini ternyata jauh lebih menarik daripada yang kubayangkan. Tak lama kemudian, Jiho kembali ke selnya. Ia baru sadar bahwa tadi dirinya sama sekali tidak sempat bereaksi. Kalau saja Kim Shin benar-benar berniat membunuhnya, kemungkinan besar ia sudah mati saat itu juga. Saat itu Chunman berkata, hari ini ada kegiatan keagamaan. Mau ikut? Mereka pun pergi ke kapel penjara. Bagi Chunman, hanya di tempat itulah ia bisa merasa tenang. Jiho bertanya, kenapa kau bisa masuk penjara? Chunman menjawab, aku sudah tidak tahan lagi. Akhirnya aku menusuk teman sekolah yang terus-menerus menindasku. Tapi karena aku pengecut, aku gagal membunuhnya. Tak lama kemudian, seorang pria yang dipanggil Pastor datang. Jiho memperkenalkan diri. Namaku King Jeonggyu. Pastor tersenyum. Senang bertemu denganmu. Kalau kau tidak keberatan, bagaimana kalau mencoba melakukan pengakuan dosa? Pastor kemudian mengajak Jiho masuk ke ruang pengakuan dosa. Di sana, ia berkata pelan, akulah orang dalam yang dikirim untuk membantumu. Sementara itu, Dongman memerintahkan anak buahnya, selidiki Kim Jong-ho. Sehebat apapun, Kim Shin lengah. Mustahil orang biasa bisa menyerangnya secara tiba-tiba. Aku ingin semua latar belakangnya diperiksa sampai tuntas. Di ruang pengakuan dosa, Pastor menjelaskan, rencana kita mengalami sedikit masalah. Awalnya ada 3 orang dalam selain aku yang ditempatkan di penjara. Namun setelah mereka kehilangan kontak dengan Dosi, mereka mulai panik. Mereka berniat membunuh Kim Shin saat ia sedang berada di sel isolasi. Aku sudah memperingatkan mereka agar tidak bertindak gegabah. Tetapi Kim Shin tiba-tiba muncul di belakang mereka. Dalam sekejap, ketiganya dibunuh oleh Kim Shin. Untungnya, Dosi telah menyiapkan rencana cadangan. Pastor memberikan Jiho sebutir racun. Hanya sedikit saja, otot korban akan langsung lumpuh. Setelah itu, sel-sel tubuhnya akan hancur satu persatu. Inilah cara membunuh yang paling cocok untuk Kim Shin. Jiho bertanya, apakah ini juga bagian dari rencana Dosi? Kalau begitu, kenapa dulu beliau melatihku mati-matian? Pastor menjawab, latihan itu hanyalah rencana cadangan jika semua cara lain gagal. Jongho, kau tidak mungkin bisa mengalahkan Kim Shin dalam pertarungan langsung. Asalkan Kim Shin bisa mati, cara apapun harus dicoba. Pastor lalu menjelaskan, Kim Shin tidak pernah makan selain saat jam makan bersama. Karena itu, satu-satunya kesempatan adalah memasukkan racun ke dalam wadah makanannya. Kalau saatnya tiba, semua narapidana di penjara ini akan mati. Semua sampah ini akan dibakar sampai habis. Setelah mendengar rencana itu, Jiho menatap racun yang ada di tangannya. Dalam hati ia berpikir, Paman, apakah ini benar-benar yang Anda inginkan? Saat itu Chunman datang menghampirinya. Jiho bertanya, bisa ceritakan lebih rinci tentang kejadian saat kau menusuk orang itu? Chunman mulai bercerita. Ia lahir di sebuah desa kecil yang hanya memiliki 1 sekolah dasar, 1 sekolah menengah pertama, dan 1 sekolah menengah atas. Sejak SD, ia terus-menerus menjadi korban perundungan. Saat SMP dan SMA pun, keadaan itu tidak pernah berubah. Ketika mereka sudah dewasa, seorang preman berambut pirang berkata, kita sudah saling kenal 15 tahun. Kalau begitu, panggil adik perempuanmu ke sini. Chunman berusaha mencari berbagai alasan untuk menolak. Namun, sebuah tamparan keras langsung mendarat di wajahnya. Preman itu memerintahkannya, cepat panggil adikmu. Akhirnya, Chunman yang sudah tidak tahan lagi mengambil botol minuman dan menusukkannya ke tubuh preman tersebut. Aku tahu aku salah, tapi kenapa yang dihukum justru aku? Bukannya bajingan itu. Di tempat lain, 2 narapidana bertubuh besar sedang bertarung. Tak lama kemudian, salah satunya berhasil dijatuhkan. Para penonton mulai bertaruh siapa yang akan menjadi pemenang berikutnya. Pemenang itu ternyata sudah mencatat 3 kemenangan berturut-turut. Dengan sombong, ia berkata, siapa saja boleh maju. Saat itu Dongman datang sambil bertepuk tangan. Kalau begitu, bagaimana kalau melawan Kim Shin? Dongman berkata, jangan tegang, anggap saja latihan. Mendengar nama Kim Shin, tubuh pria kekar itu langsung gemetar. Aku menyerah. Dongman lalu bertanya kepada semua orang, ada lagi yang mau mencoba? Tak seorang pun berani maju. Namun, Jiho mengangkat tangannya. Aku akan mencobanya. Dalam hati, Jiho berpikir, kalau aku bisa mengalahkan Kim Shin, aku tidak perlu menggunakan racun itu. Melihat keberanian Jiho, Kim Shin tersenyum, menarik. Tanpa membuang waktu, Jiho langsung menghantam wajah Kim Shin dengan pukulan keras. Ia mengerahkan seluruh tenaga yang dimilikinya. Semua kekuatannya dikeluarkan pada saat itu juga. Lalu ia melancarkan satu pukulan lurus yang sangat kuat. Namun, Kim Shin menangkap pukulan itu dengan mudah. Ia berkata sambil tersenyum, kau hebat sekali. Ayo mulai sekarang, kita berteman baik. Jiho tidak percaya. Padahal, ia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Detik berikutnya, Kim Shin mencengkeram kepala Jiho, lalu membantingnya keras ke lantai. Benturan itu membuat kesadaran Jiho mulai memudar. Setelah itu, Kim Shin berkata dengan nada menyesal, Aps, sepertinya aku tadi terlalu keras. Maaf, kau belum mati kan?
Kau? Lalu ia berkata kepada Dongman, tolong obati dia. Namun saat itu, Dongman justru menunjukkan wajah terkejut. Tiba-tiba, Jiho kembali bangkit. Ia langsung mengunci leher Kim Shin dengan teknik rear naked choke. Teknik ini mampu membuat siapapun orang tua, anak kecil, pria, wanita, bahkan monster kehilangan kesadaran. Namun, Kim Shin membalikan keadaan. Ia mencengkeram leher Jiho dengan sangat kuat, hingga Jiho tidak bisa bernapas. Tak lama kemudian, Jiho kehilangan kesadaran sepenuhnya. Kim Shin menarik napas panjang. Hampir saja, aku benar-benar mengira akan mati. Ia pun mengakui, kau memang luar biasa. Dongman juga tidak menyangka. Jiho ternyata mampu memaksa Kim Shin bertarung seserius itu. Anak ini harus kubina baik-baik. Di sisi lain, Dosi sedang bermimpi indah. Dalam mimpinya, ia melihat putranya yang baru lahir. Ia membayangkan masa depan yang penuh harapan. Tak lama kemudian, putranya tumbuh dan mulai masuk taman kanak-kanak. Anak itu dengan riang memperlihatkan tarian yang dipelajarinya di sekolah. Namun, Dosi sadar, sudah waktunya ia pergi. Ia berkata kepada putranya, tunggu, ayah akan segera kembali. Saat itu, Dosi akhirnya membuka matanya di dunia nyata. Hal pertama yang ia tanyakan adalah, bagaimana keadaan Jiho sekarang? Sementara itu, Jiho juga sadar di ruang perawatan. Pastor sudah menunggunya sejak tadi. Pastor berkata, kau tidak mungkin bisa mengalahkan Kim Shin. Kalau saja tadi Kim Shin tidak lengah, kau bahkan tidak akan sempat mencekik lehernya. Dan sekarang, tulang rusukmu juga patah. Bukan? Dengan kondisi seperti itu, kau semakin tidak mungkin menang. Pastor kembali menyerahkan racun itu. Gunakan racun ini. Ini adalah perintah busur kepada pedangnya. Setelah berkata demikian, Pastor bersiap pergi. Sebelum mengambil keputusan, ingatlah ayahmu yang dibunuh Kim Shin. Saat keluar dari ruang perawatan, Pastor tidak sengaja menabrak seorang narapidana. Pria itu langsung memakinya habis-habisan. Pastor segera meminta maaf sambil memberikan sebutir permen. Narapidana itu menerimanya dan berkata, lain kali buka matamu kalau jalan. Sesampainya di kapel, Pastor berdoa, semoga engkau membimbing Jiho agar ia memilih jalan yang benar. Jangan biarkan ia menjadi seperti diriku, yang terus tunduk dan merendahkan diri di hadapanmu. Sementara itu, narapidana yang tadi memakan permen tersebut tiba-tiba berbusa di mulut dan roboh ke lantai. Setelah keluar dari ruang perawatan, Jiho justru mendapat perlakuan istimewa dari Dongman. Dongman berkata, organisasi Utopia kami menjunjung tinggi kemampuan. Selama kau punya kemampuan, kau akan diperlakukan dengan baik. Jadi bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Saat berjalan keluar dari kantin, Dongman mulai berpikir, apa sebaiknya Jiho saja yang mengelola jalur distribusi Chunmo? Mendengar itu, Giang langsung protes. Itu kan pekerjaanku. Namun Dongman menjawab, pekerjaan itu lebih cocok dipegang oleh orang yang benar-benar punya wibawa. Kalau kau merasa tidak puas, pergilah bertarung dengan Kim Shin. Buktikan bahwa kau bukan orang lemah. Setelah kembali ke sel, Giang melampiaskan kemarahannya dengan terus memukul dinding. Ia sangat tidak puas. Aku sudah mengabdi di bawahnya selama bertahun-tahun. Aku setia seperti anjing di sisinya, tapi sekarang dia malah ingin membina anak ingusan itu. Saat itu seorang sipir datang memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin menjenguk Giang. Orang itu berkata, rekaman CCTV di markas Yongji sudah berhasil dipulihkan. Sayangnya harddisknya rusak. Jadi kami hanya berhasil menyelamatkan satu foto. Di dalam foto itu, terlihat seorang pria yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Begitu melihat foto tersebut, Giang tersenyum. Ternyata orang itu jauh lebih menarik daripada dugaanku. Di sisi lain, Taeseo dipecat dari pekerjaannya karena kondisi kakinya yang cacat. Ia marah. Aku bekerja lebih keras daripada orang lain. Kalau begitu, bayarkan semua uang lemburku. Kalau kurang Rp1 saja, aku akan langsung melaporkanmu. Bosnya membentak, aku akan memasukkan namamu ke daftar hitam serikat pekerja. Jangan harap kau bisa bekerja lagi di daerah ini. Taeseo membalas dengan dingin. Kalau kau masih bicara satu kata lagi, akan kubakar toko ini. Setelah itu, Shia berusaha menghiburnya. Tenang saja, kau pasti segera mendapatkan pekerjaan baru. Namun Taeseo hanya tersenyum pahit. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan yatim piatu cacat seperti aku. Aku sudah mengirim 100 lamaran, tapi tidak ada satupun balasan. Ia merindukan masa-masa bahagia saat masih tinggal di panti bersama Jiho. Saat itu ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Ternyata ia diterima bekerja di sebuah perusahaan besar. Nama perusahaan itu adalah Grup Utopia. Sementara itu, Giang menemui Dongman. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Ini tentang Kim Jong-ho. Dongman bertanya, ada apa dengannya? Giang berkata, bos benar-benar tidak ingin mempertimbangkan lagi soal pengelolaan Chunmo. Aku sudah bekerja untuk bos selama 15 tahun. Namun Dongman menjawab dingin. Anjing tua yang serakah. Akhirnya hanya akan disembelih. Di sisi lain, Kim Shin sedang berpikir, pantas saja anak itu begitu menarik. Ternyata, dia hadiah dari ayah. Aku akan bermain dengannya baik-baik. Tapi, akan lebih menyenangkan kalau Dongman disingkirkan dulu. Kim Shin kemudian mendatangi anak buah Dongman. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung menyerang mereka. Semua orang kebingungan. Kenapa Kim Shin tiba-tiba menyerang? Kim Shin berkata, maaf, tapi mulai hari ini, kalian sudah tidak punya Dongman lagi. Karena aku akan membunuh kalian semua. Tak lama kemudian, seluruh lorong penjara dipenuhi mayat. Dongman tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Kim Shin. Bukankah kau tidak peduli lagi? Bagaimana keadaan ayahmu? Namun Kim Shin ternyata sudah mengetahui bahwa Dusi berhasil melarikan diri. Iya, berkata, kau seharusnya menjaga rantai anjingmu baik-baik. Itu kan tali penyelamatmu. Saat itu, Giang datang. Dongman memerintahkannya cari cara untuk menghentikan Kim Shin. Namun, Giang justru berkata, anjing tua yang serakah. Akhirnya hanya akan menjadi santapan. Ia mengeluarkan sebilah pisau. Lawan Kim Shin. Buktikan bahwa kau bukan orang lemah. Dongman terkejut, berani-beraninya seekor anjing menggigit tuannya. Kalau begitu, akan kubuktikan padamu. Julukanku adalah anjing neraka Utopia. Ia langsung menerjang Kim Shin dengan pisau di tangan. 20 tahun yang lalu, Dongman
tidak memiliki apapun selain tubuhnya sendiri, kalau ingin naik ke puncak, satu-satunya cara adalah membunuh sebanyak mungkin orang dan menunjukkan kekuatannya. Begitulah ia akhirnya memperoleh kedudukan yang sekarang. Namun, meskipun dijuluki anjing neraka, ia tetap bukan tandingan seorang iblis. Kim Shin merasa pertarungan itu membosankan. Kalau begitu, lebih baik kita akhiri saja. Dongman langsung memohon ampun. Apapun yang kau inginkan, akan kuberikan. Kim Shin tersenyum. Kalau begitu, ayo kita bermain sebuah permainan. Lagu apa yang paling kau sukai? Tak lama kemudian, Dongman dibunuh oleh Kim Shin. Setelah itu, Kim Shin menemui kepala penjara. Ada satu hal yang ingin ku minta. Tolong atur agar aku bisa keluar sebentar. Kepala penjara langsung panik. Bahkan Dongman saja tidak pernah meminta hal seperti itu. Atasan pasti akan mengetahuinya. Belum selesai berbicara, Kim Shin mengulurkan tangannya ke arah mata kepala penjara. Dengan suara dingin, ia berkata, aku akan melakukannya diam-diam. Tidak akan ada seorang pun yang tahu. Di sisi lain, Dosi yang tubuhnya belum pulih benar-benar makan dengan lahap. Ia harus secepat mungkin memulihkan kondisinya. Ia harus memenuhi janjinya kepada Jiho. Saat itu, bel pintu berbunyi. Kim Shin sudah tidak sabar ingin bertemu ayah. Namun, ketika Dosi membuka pintu, yang berdiri di depan rumah, justru seorang gadis berambut merah muda yang belum pernah ia lihat. Tanpa permisi, gadis itu langsung masuk ke dalam rumah. Sambil bercanda, ia berkata, rumah yang ditinggali dua orang om-om memang baunya khas. Dosi segera menghentikannya. Siapa sebenarnya kau? Saat itu rekannya menjelaskan. Dia adalah orang yang mengurus urusan peretasan. Nama sandinya Jo Deokba. Mendengar nama itu, Dosi sempat mengira ia seorang pria. Namun ternyata itu hanyalah nama samaran. Mana ada peretas yang memakai nama asli? Jo Deokba datang untuk memberi kabar. Kim Shin sudah keluar. Di sisi lain, Kim Shin sedang menghirup aroma yang tertinggal di rumah Dosi. Seperti dugaanku. Ayah memang tidak ada di rumah. Sepertinya aku harus bertanya kepada Jong Ho. Ayah pergi kemana? Dari penjelasan Jo Deokba, Dosi akhirnya mengetahui seluruh kejadian. Kini mereka harus segera menemukan keberadaan Kim Shin. Kalau tidak ada yang tahu kekacauan apa lagi yang akan ia buat. Saat itu siaran berita di televisi mengabarkan bahwa sesosok mayat ditemukan di sebuah apartemen. Lokasi penemuan mayat itu ternyata adalah apartemen tempat Dosi tinggal. Melihat berita tersebut, Dosi langsung diliputi amarah. Sementara itu, kepala penjara terus berdoa agar Kim Shin segera kembali ke penjara. Tak lama kemudian, intercom berbunyi. Kim Shin telah kembali. Di sisi lain, Jiho yang tubuhnya masih terluka hanya mampu berlatih setengah dari biasanya. Waktunya sudah tidak banyak. Ia harus segera memulihkan kekuatan fisiknya. Saat itulah Kim Shin masuk ke ruangan. Ia berkata, aku berterima kasih karena kau sudah menyelamatkan ayah. Tapi, sekarang aku harus memanggilmu Tuan Jiho. Ya, anak kecil yang dulu bercita-cita menjadi pilot. Sekarang sudah tumbuh sebesar ini. Jiho sadar, dalam kondisi tubuhnya sekarang, mustahil ia bisa mengalahkan Kim Shin. Kim Shin tiba-tiba teringat lagu yang dulu dinyanyikan ayah Jiho. Melangkah satu langkah ke depan, ibu akan tersenyum. Mundur dua langkah ke belakang, ayah akan tersenyum. Seketika, pukulan Jiho melesat tepat ke wajah Kim Shin. Dengan sekuat tenaga, ia menghujani Kim Shin dengan pukulan bertubi-tubi. Kim Shin juga manusia, ia punya tulang dan organ. Dia bisa dibunuh. Namun, Kim Shin tetap menyanyikan lagu itu seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu ia dengan mudah menangkap kepalan tangan Jiho. Lagunya sudah selesai. Seketika sebuah tebasan tangan menghantam tubuh Jiho. Jiho menjerit kesakitan. Kini Kim Shin berkata, sekarang giliranmu yang bernyanyi untukku. Kalau tidak ingin mati, katakan ayah ada di mana. Atau, bernyanyilah untukku. Jiho menjawab, aku sering makan bersama paman. Sejak kecil, dia selalu memperhatikanku. Kim Shin mengernyit. Apa yang sedang kau bicarakan? Memalukan sekali. Jiho melanjutkan. Nama Kim Gengo juga diberikan oleh paman. Tapi, siapa yang memberimu nama? Mendengar itu, Kim Shin langsung murka dan menendang Jiho. Sekarang juga bernyanyi untukku. Melihat Kim Shin kehilangan kendali, Jiho justru tersenyum. Saat itu, ia akhirnya menemukan cara untuk membunuh Kim Shin. Kim Shin mengejeknya. Memangnya kau bisa melakukan apa? Berdiri saja sudah sulit. Kau hanyalah mainan yang diberikan ayah kepadaku. Memberi nama pada mainan tidak ada artinya. Sekarang, aku akan menghancurkan mainan itu dengan tanganku sendiri. Kim Shin kembali menghajar Jiho tanpa ampun. Tak lama kemudian, Jiho terkapat. Kim Shin mulai mematahkan jari-jarinya satu persatu. Namun, tiba-tiba, Jiho memasukkan jarinya ke dalam mulut Kim Shin. Kim Shin bingung. Apa yang sedang kau lakukan? Setelah berhasil melakukannya, Jiho tersenyum. Ternyata sebelumnya ia telah mengolesi jarinya dengan racun. Kim Shin langsung berusaha memuntahkan racun itu dengan memasukkan jarinya ke tenggorokan. Namun racun tersebut sangat mematikan. Sedikit saja sudah cukup membuat otot lumpuh. Korban akan merasakan seluruh tubuh seperti terbakar sebelum akhirnya mati. Kim Shin berteriak, berikan penawarnya sebelum aku membunuhmu. Jiho menjawab dengan tenang, aku tidak punya penawar. Lagi pula, dengan kondisimu sekarang, kau juga tidak bisa membunuhku. Namun, di luar dugaan, Kim Shin tiba-tiba mencium Geho dari mulut ke mulut. Kalau aku harus masuk neraka sendirian, terlalu membosankan. Lebih baik kita pergi bersama. Di sisi lain, Teseo yang telah diterima bekerja di grup Utopia sibuk mengerjakan berbagai pekerjaan kecil. Suatu hari, kepala divisinya menyerahkan sebuah kotak. Tolong antarkan ini ke tempat transaksi sepulang kerja. Di dalamnya, ada dokumen penting. Jaga baik-baik. Saat Taisho tiba di alamat tujuan, ia terkejut. Tempat transaksi itu ternyata sangat kumuh. Ia mengetuk pintu. Seorang pria bertubuh sangar membukanya. Dalam hati, Taisho berpikir, apa dia anggota mafia? Pria itu mengambil kotak tersebut, lalu berkata, tolong sampaikan salamku kepada kepala divisi. Melihat sikapnya yang ternyata cukup sopan, Taisho berpikir, mungkin wajahnya saja yang menyeramkan. Sejak hari itu, kepala divisi sering menyuruh TSCO mengantar berbagai barang. Suatu hari,
Ketika sedang menjalankan tugas seperti biasa, seorang wanita tiba-tiba menghentikannya. Dengan memohon, ia berkata, tolong beri aku kesempatan. Sementara itu, Dosi bertanya kepada Jo Deokba, bagaimana keadaan Jiho dan anggota busur yang lain? Jo Deokba menjawab, aku belum bisa mengetahui kondisi Jiho. Tapi, semua anggota busur lainnya sudah tewas saat mencoba menyergap Kim Shin. Dosi sangat terkejut. Padahal, aku sudah menyuruh mereka menunggu kabar. Jo Deokba berkata, mereka seperti kerasukan. Mereka langsung menyerang Kim Shin. Sekarang, Jiho adalah satu-satunya yang tersisa di penjara. Di penjara, pastor berjalan sambil bersenandung. Ia membawa Kim Shin menuju gereja. Hari ini, aku akan membuatmu terlahir kembali. Pastor kemudian memberikan penawar racun kepada Kim Shin. Pastor mulai menceritakan masa lalunya. Sejak kecil, ia sudah sadar bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Ia tidak mampu memperoleh kebahagiaan dengan cara yang normal. Meski begitu, ia memutuskan untuk tetap hidup sebagai orang baik. Karena ia percaya Tuhan selalu mengawasinya. Ia menjalani hidup dengan rendah hati demi menyembunyikan iblis dalam dirinya. Sampai suatu hari, Kim Shin juga seorang iblis. Namun, ia hidup tanpa rasa takut ataupun rendah diri. Karena itulah pastor sengaja masuk penjara. Ia ingin melihat apakah Tuhan akan menghukum Kim Shin. Tetapi kenyataannya, Kim Shin sama sekali tidak menerima hukuman. Sejak saat itu, pastor mulai meragukan Tuhan. Mungkin Tuhan memang tidak peduli pada kami. Untuk membuktikan pikirannya, ia mulai membunuh orang. Bahkan setelah membunuh 10 orang, ia tetap tidak menerima hukuman apapun. Baginya, itu semakin membuktikan bahwa Tuhan sama sekali tidak tertarik pada mereka. Di sisi lain, Taeseo merasa heran melihat seorang wanita mengenakan jaket musim dingin yang tebal, padahal saat itu masih musim gugur. Wanita itu berkata, aku sudah seminggu tidak bisa tidur. Lagi pula, kalau kau mau memberiku barang yang ada di dalam tas itu, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Taeseo kebingungan. Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Ini berisi dokumen perusahaan. Wanita itu tersenyum sinis. Kalau mau berbohong, buatlah kebohongan yang lebih masuk akal. Ia langsung berusaha merebut koper tersebut. Saat berebut, koper itu terbuka dan isinya berserakan di lantai. Wanita itu buru-buru memungut semuanya. Dengan jumlah sebanyak ini, aku bisa bertahan hidup selama 2 tahun. Namun ketika hendak melarikan diri, ia tidak sengaja menabrak seorang pria. Kepala divisi tampak kesal melihat ulah wanita itu. Wanita tersebut memohon, tolong ampuni aku. Namun kepala divisi memerintahkan anak buahnya membawa wanita itu pergi. Setelah itu, ia mengambil sebuah suntikan dan menusukkannya ke lengan Taeseo. Aku sudah menyuruhmu menjaga koper itu baik-baik. Tak lama kemudian, Taeseo kehilangan kesadaran. Saat sadar, Taeseo mendapati dirinya berada di sebuah ruangan. Penglihatannya masih kabut. Di hadapannya, pria itu sudah bersiap mengambil organ tubuhnya. Taeseo tidak mengerti. Kenapa Anda melakukan ini kepadaku? Kepala divisi menjawab dengan dingin. Aku memang merekrutmu karena kau anak panti. Kalau kau menghilang, tidak akan ada yang menyadarinya. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka. Dosi telah berjanji kepada Jiho bahwa ia akan melindungi teman-temannya. Kepala divisi tertawa. Orang yang bahkan berdiri saja sulit. Berani datang sendirian? Saat itu Dosi menghancurkan saklar lampu di dekatnya. Ruangan langsung gelap. Supaya kalian tidak bisa lagi menyakiti orang lain. Aku akan membunuh kalian semua. Sebelum datang ke sana, Dosi sempat menyesali kegagalan rencananya. Lalu Jo Deokba berkata, orang yang kau suruh selidiki, Taeseo, sepertinya sedang dimanfaatkan oleh grup Utopia. Utopia sengaja merekrut para pecandu Chunmong, gelandangan, dan anak-anak panti. Mereka dijadikan kurir dengan kedok pekerjaan biasa. Masalahnya, orang-orang yang direkrut itu selalu menghilang tidak lama kemudian. Mendengar itu, Dosi langsung mengenakan jaketnya dan bergegas pergi. Karena ia telah berjanji kepada Jiho. Sebagai imbalan karena Jiho menjadi anak panah dalam rencana mereka. Ia akan melindungi teman-teman Jiho. Dosi sudah sekali mengingkari janji. Ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Kini Dosi bersembunyi di balik kegelapan. Dalam kondisi gelap seperti ini, pertarungan jarak dekat lebih menguntungkannya. Kepala divisi merasa tinjunya lebih efektif daripada tongkat bisbol. Namun setelah menunggu beberapa saat, Dosi tidak juga menyerang. Apa dia ingin memanfaatkan kekacauan ini untuk membawa Taeseo kabur? Tiba-tiba, cahaya terang menyala. Salah satu anak buah langsung dihantam tongkat Tushi hingga kepalanya pecah. Sesaat kemudian, ruangan kembali gelap. Dosi memanfaatkan kilatan cahaya untuk membutakan penglihatan lawannya sesaat. Menyerang. Lalu kembali menghilang dalam kegelapan. Kepala divisi akhirnya mengerti, kalau ingin menangkap binatang liar seperti ini, harus memakai umpan. Ia mendorong salah satu anak buahnya ke depan. Karena panik, anak buah itu membabi buta mengayunkan pisaunya. Sekali lagi, cahaya terang menyala. Dosi langsung memukul kepalanya dengan tongkat. Namun, saat itu, kepala divisi muncul tepat di belakang Dosi. Permainan petak umpetnya selesai. Dengan teknik lemparan bahu, ia membanting Dushe keras ke lantai. Begitu berhasil menangkap mangsanya, ia tidak akan pernah melepaskannya. Dulu ia adalah atlet judo berbakat. Dalam sebuah pertandingan, meski sudah dinyatakan menang, ia tetap mematahkan lengan lawannya. Karena sifat brutal itulah, ia direkrut menjadi anggota Utopia. Berbeda dengan preman biasa, ia tidak mengandalkan senjata. Ia lebih suka mematahkan tulang lawannya dengan tangan kosong. Saat bertarung, adrenalin memang membuat rasa sakit datang terlambat. Namun rasa sakit akibat tulang patah dan ligamen robek berbeda. Tak peduli seberapa kuat mental atau harga diri seseorang, mereka akhirnya hanya bisa menjerit kesakitan. Tiba-tiba, cahaya terang kembali menyinari wajah kepala divisi. Dosi berkata, sudah selesai ceramahmu. Kepala divisi terkejut. Padahal, tulangmu sudah kupatahkan. Dosi menjawab, rasa sakit seperti ini tidak ada apa-apanya dibanding kehilangan keluargaku. Tak lama kemudian, kepala divisi berhasil dikunci dan akhirnya pingsan. Namun, ketika Dosi mulai lengah, sebuah tongkat bisbol menghantam keras kepalanya. Pria itu kembali mengangkat tongkatnya untuk memukul lagi. Alasannya sederhana, ia mengira dirinya masih berada dalam halusinasi akibat obat Chunmong. Kini kaki Dosi sudah tidak bisa digerakkan. Ia tidak mampu melawan. Kesadarannya mulai memudar saat pria itu hendak mengayunkan tongkat sekali lagi. Sebilah pisau tiba-tiba menusuk punggungnya. Pria itu langsung roboh. Ternyata Taeseo yang melakukannya. Ia menggerutu. Dunia kerja benar-benar menyebalkan.
Lalu ia bertanya kepada Dosi, sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam mobil? Dosi menceritakan semuanya kepada Taeseo. Taeseo mengangguk. Aku sudah menduganya. Jiho tidak mungkin membunuh orang tanpa alasan. Kemudian ia bertanya, bisakah kau membuatku menjadi lebih kuat? Aku juga ingin membantu Jiho. Aku ingin menghancurkan para bajingan itu. Aku ingin menjadi anak panah. Di penjara, Chunman melihat Jiho yang tergeletak tak berdaya. Siapa yang melakukan ini? Saat itu, Yoongi masuk. Ia memerintahkan anak buahnya menyeret Jiho pergi. Chunman mencoba menghentikan mereka. Namun Yoongi langsung menendang wajahnya. Kalau mau, sekalian saja ku kubur hidup-hidup bersamanya. Jiho diseret ke sebuah lubang galian. Yoongi mengejeknya. Kau masih terlalu muda. Benar-benar percaya kalau keadilan pasti menang? Begitu kau menganggap dirimu pihak yang benar, dan Kim Shin adalah iblis. Saat itulah kau sudah kalah. Karena kejahatan bisa melakukan apa saja. Sedangkan keadilan hanya punya satu pilihan. Setelah berkata demikian, Yoongi menyuruh anak buahnya membereskan semuanya. Di sisi lain, Pastor terkejut. Karena Kim Shin pulih jauh lebih cepat dari perkiraannya. Kim Shin berkata, perutku cuma terasa sedikit kembung. Lalu ia melihat dua orang di samping Pastor. Siapa mereka? Pastor memperkenalkan salah satunya. Pria berkepala pelontos ini bernama Jong Jang-woo. Ia adalah pelaku kasus pembunuhan dan pembakaran asrama universitas ternama. Karena kebakaran itu, sekelompok orang sedang berusaha mencari jalan keluar di tengah kepulan asap tebal. Namun tiba-tiba, seorang pria dipukul hingga kepalanya hancur. Pria itu bernama Jong Jang-woo. Ia berkata kepada mereka, inilah pintu menuju neraka. Buang saja harapan kalian untuk hidup. Dialah pelaku pembakaran asrama universitas yang kemudian membunuh 5 orang menggunakan palu. Setelah diselidiki polisi, terungkap bahwa sebelumnya ia juga telah melakukan 4 pembunuhan lain. Alasan yang ia lakukan sangat sederhana. Ia ingin membuat orang-orang mengerti bahwa siapapun yang mengejek penampilan orang lain akan berakhir dengan kepala yang hancur. Pria lainnya bernama Han Sante. Mantan bos organisasi kriminal Wang Sonbang, ia pernah menculik 3 siswa SMA dan meminta uang tebusan yang sangat besar kepada orang tua mereka. Namun setelah menerima uang, ia tidak membebaskan mereka. Sebaliknya, ia mengurung ketiga siswa itu bersama anak buahnya di sebuah ruangan. Lalu hanya memberi mereka 10 butir kacang dan sebotol air untuk bertahan hidup selama 1 minggu. Saat polisi akhirnya datang, yang mereka temukan hanyalah 5 mayat. Alasan Han Sante melakukan semua itu hanyalah karena ia penasaran dengan cara berpikir manusia. Bagaimana manusia bertindak? Dan bagaimana membuat seseorang rela membuang harga dirinya demi bertahan hidup? Han Suntae bergabung dengan rencana ini karena ia sangat penasaran dengan Kim Shin. Pendeta berkata bahwa ia ingin mengumpulkan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, lalu membentuk pasukan milik Tuan Kim Shin. Kim Shin tertarik dan berkata, kedengarannya menyenangkan. Ayo, kita bermain bersama. Sementara itu, kepala penjara sudah berkeringat dingin. Melepaskan mereka keluar, sama saja dengan melepas seekor harimau dan singa ke tengah kota. Ia mulai menyesali keputusan menjadi kepala penjara. Di luar, Han Suntae bertanya kepada Kim Shin, apa kau tidak penasaran? Siapa orang yang berhasil selamat dari kasusku dulu? Kim Shin menjawab tanpa ragu. Aku bahkan tidak perlu tahu jawabannya. Yang selamat pasti orang yang paling jahat. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di tujuan. Di markas organisasi, Kang Jang Yu sedang mengejek kematian Dongman yang menurutnya sangat menyedihkan. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Sesaat kemudian, Kim Shin bersama 2 rekannya mendobrak masuk. Kim Shin berkata, aku sudah membunuh Dongman untukmu. Bukankah seharusnya aku mendapat hadiah? Kang Jang Yu tidak menyangka Kim Shin akan segila ini. Katakan saja apa yang kau inginkan. Kim Shin menjawab, aku ingin tempat yang besar dan aman. Jadi berikan semua saham dan wilayah milik Paman Dongman kepadaku. Kalau begitu, mungkin aku akan membiarkan kalian hidup. Seorang anak buah langsung maju sambil menghunus pisau. Namun dalam sekejap, orang itu dilempar keluar jendela. Melihat itu, para anak buah lainnya langsung bersiap menyerang. Kang Jang Gyu segera menghentikan mereka. Kalau memang kau menginginkannya, ambillah. Bagaimanapun kau sudah membantuku menyingkirkan Dongman. Kim Shin memperingatkan, pastikan kau menepati janjimu. Kalau tidak, nyawamu bisa melayang. Kang Jang Gyu sadar bahwa jika bertarung di sini, pihaknya yang akan rugi. Ia tidak pernah mau berada dalam posisi yang merugikan. Lagi pula, kesempatan untuk membunuh mereka masih banyak di kemudian hari. Kim Shin lalu menyuruh kedua rekannya pergi melakukan apa yang mereka inginkan. Kita bertemu lagi di penjara 3 hari lagi. Sedangkan Kim Shin sendiri memutuskan pergi mengunjungi rumah ibunya. Di sisi lain, Tae-se ingin menjadi anak panah seperti Ji-ho. Dosi menyuruhnya menyerang dirinya untuk melihat apakah ia memenuhi syarat. Jangan pikirkan keselamatanku. Serang saja. Tae-se langsung menghantam wajah Dosi dengan sebuah pukulan. Namun Dosi menggeleng, tidak lulus. Masalahnya bukan pada kekuatan pukulan. Memukul itu dilakukan untuk menjatuhkan lawan. Tapi dari pukulanmu, aku sama sekali tidak merasakan tekad untuk mengalahkan seseorang. Orang sepertimu tidak bisa menjadi anak panah. Tae-se bertanya, bukankah Ji-ho berhasil? Dosi menjawab, kalau Ji-ho, dia bahkan akan memukul kakiku tanpa ragu. Kau berbeda dengan dia. Tak disangka. Tae-se langsung berlutut. Ia berkata bahwa dulunya ia bercita-cita menjadi polisi demi menegakkan keadilan. Namun karena cacat fisik, ia terpaksa menyerah. Sekarang aku hanya ingin menghapus para bajingan itu dari dunia ini. Dosi berkata, kalau begitu, carilah orang yang benar-benar jahat. Lalu, bunuh dia. Kalau kau bisa melakukannya, aku akan mengakuimu sebagai anak panah. Setelah itu, seorang pria bertanya kepada Dosi mengapa ia melakukan hal seperti itu. Dosi menjawab, aku tidak ingin Tae-se ikut terseret ke dalam semua ini. Sebentar lagi, dia pasti akan menyerah. Memang ada banyak penjahat di dunia. Tapi tidak semudah itu menemukan mereka. Tae-se sendiri sadar bahwa mencari penjahat seperti itu ibarat mencari jarum di tengah lautan. Kemudian Tae-se pergi ke minimarket tempat saya bekerja. Saya bertanya, bagaimana pekerjaanmu di perusahaan besar? Tae-se tersenyum tipis. Kurang lebih sama seperti perusahaan biasa. Saat itu, seorang pelanggan tiba-tiba memarahi mereka. Kalau mau pacaran,
Sana di luar, kalian bikin aku kehilangan selera makan. Setelah pria itu pergi, ia meninggalkan sampah berserakan di meja. Taise segera mengejarnya. Tolong bersihkan sampahmu. Pria itu menjawab sinis. Aku tadinya cuma mau makan lalu pergi. Tapi karena kau terus mengejarku, jangan salahkan aku kalau nanti terjadi sesuatu. Sementara itu, Han Sun-tae terus mengikuti Kim Shin. Karena ia ingin mengetahui segala hal tentang dirinya. Tak lama kemudian mereka tiba di rumah ibu Kim Shin. Han Sun-tae melihat-lihat foto-foto yang tergantung di dinding. Kim Shin berkata, itu ibuku. Han Sun-tae bertanya, boleh ceritakan? Bagaimana masa kecilmu? Aku penasaran sampai hampir gila. Kim Shin mulai mengenang masa lalunya. Dahulu, ada seorang anak kecil yang sedang bermain bersama teman-temannya. Lalu seorang wanita memanggil, Shin, waktunya makan malam. Itulah kenangan paling awal yang dimiliki Kim Shin. Karena sebelum saat itu, ia merasa dirinya bukan siapa-siapa. Ia bahkan belum memiliki nama. Seolah-olah dirinya tidak pernah benar-benar ada. Dan saat itu, Kim Shin sangat mendambakan sebuah nama. Suatu hari, anak tersebut tiba-tiba menghilang. Ibunya setiap hari menyebarkan pengumuman orang hilang. Berharap putranya bisa ditemukan. 2 tahun pun berlalu. Ibu anak itu dulunya adalah seorang peneliti di perusahaan farmasi. Karena terlalu merindukan putranya, ia mengembangkan sebuah obat yang membuatnya dapat bertemu sang anak di dalam mimpi. Suatu hari Kim Shin datang dan berkata, aku adalah anakmu. Awalnya wanita itu tentu tidak mungkin salah mengenali anak kandungnya. Namun Kim Shin mengambil suntikan berisi obat tersebut dan menyuntikkannya ke tubuh wanita itu. Karena efek obat, wanita itu mulai menganggap Kim Shin sebagai putranya sendiri. Di sisi lain, Tae-si sedang dihajar habis-habisan oleh seorang pria. Kini pria itu berniat menghabisi nyawanya. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Tiba-tiba Tasae mengeluarkan pisau kecil dan menusuk perut lawannya. Pria itu terkejut. Kau ternyata membawa pisau untuk berjaga-jaga. Untung saja tusukan itu tertahan oleh otot perutnya. Kalau tidak, ia mungkin sudah mati. Sekarang permainan ini berakhir. Di tempat lain, Kang Jang-gyu sedang membahas peningkatan produksi obat Chunmong. Namun seorang peneliti melapor bahwa obat tersebut memiliki efek samping. Sebagian penggunanya akan mengalami agresivitas yang sangat tinggi. Kang Jang-gyu langsung memotong ucapannya. Jangan banyak omong, tingkatkan saja produksinya. Di sisi lain, Tae-se menghantam wajah pria itu dengan pukulan keras. Pria tersebut bingung dengan perubahan Tae-se. Detik berikutnya, Tae-se memasukkan tangannya ke dalam mulut lawannya, lalu merobek rahangnya dengan paksa. Anak muda yang sebelumnya hanya menjadi sasaran pukulan itu, seolah tiba-tiba membangkitkan kekuatan baru. Kini justru dialah yang menghajar lawannya tanpa ampun. Pukulan demi pukulan menghujani wajah Chong Jang-gu seperti badai. Saat itulah Saija datang dan melihat pemandangan tersebut dengan ketakutan. Ia tidak mengerti mengapa Tae-se berubah seperti ini. Ini bukan Tae-se yang kukenal, namun tanpa diduga, Tae-se langsung mencekik saya. Cengkramannya semakin lama semakin kuat. Untungnya, Dosi datang tepat waktu dan segera mengunci tubuh Tae-se. Tak lama kemudian, Tae-se pingsan. Dosi menghela napas lega. Syukurlah, aku datang tepat waktu. Ia tidak mengerti mengapa Tae-se tiba-tiba berubah seperti itu. Apalagi dari mana kekuatan mengerikan tersebut berasal. Keesokan harinya, seorang pria datang menyumbangkan sejumlah uang ke panti asuhan. Karena pria itu sering datang berdonasi, kepala panti merasa sungkan. Pria itu tersenyum. Tidak apa-apa. Memang tidak banyak, tapi setidaknya bisa dipakai membeli makanan ringan untuk anak-anak. Seorang anak kecil di samping kepala panti mengucapkan terima kasih. Pria itu membalas. Dengarkan kata-kata kepala panti, belajar yang rajin, lalu tumbuh menjadi orang yang hebat. Pria yang tampak baik hati itu juga sering mengantarkan makanan kepada seorang nenek tua. Melihat kebaikannya, sang nenek teringat pada putranya yang telah meninggal. Bahkan ketika melihat kucing liar, ia selalu memberi mereka makanan kaleng. Suatu ketika, seorang pria memarahinya karena gerobaknya hampir menggores mobil. Ia hanya bisa membungkuk dan meminta maaf dengan sopan. Malam harinya, anak buah Kang Jeng-gu telah memilih orang-orang yang akan dikirim ke penjara untuk membunuh Kim Shin. Begitu Kang Jeng-gyu memberi perintah, mereka akan segera bergerak. Namun Kang Jeng-gyu tahu, orang-orang seperti itu tidak mungkin mampu membunuh Kim Shin. Yang dibutuhkan adalah orang terkuat. Orang itu adalah Guru Li, yang dijuluki penjagal manusia utopia. Keesokan harinya, Guru Li melihat beberapa anak berandalan sedang memukuli seorang pelajar. Ketika korban tidak menurut, mereka kembali mengangkat tangan untuk menamparnya. Guru Li menghentikan mereka. Para berandalan mengejek. Jangan ikut campur urusan kami. Sebelumnya, anak buah Kang Jang-gyu pernah bertanya, apakah Guru Li benar-benar sekuat itu? Kang Jang-gyu menjelaskan, kalau bukan karena Guru Li, Ketua O tidak akan pernah berdiri, dan organisasi Utopia tidak akan menjadi seperti sekarang. Dulu Ketua O pernah mengirim Guru Li sendirian menghadapi organisasi rakyat. Lewat Guru Li, Ketua O menyampaikan satu pesan, jangan pernah mengganggu wilayah kami, karena di sini ada monster. Kang Jang-gyu yakin bahwa Guru Li lebih kuat daripada siapapun. Guru Li kemudian menggunakan uang pribadinya untuk membelikan para berandalan beberapa botol minuman. Jangan ganggu anak itu lagi. Namun para berandalan justru semakin menjadi-jadi dan meminta uang tambahan. Saat itulah sebuah mobil berhenti di depan mereka. Beberapa orang turun memberi hormat kepada Guru Li. Tuan Kang Jeng-gyu ingin bertemu dengan Anda. Ada seseorang yang perlu Anda tangani. Beberapa hari sebelumnya, Chunman menyaksikan sendiri Jiho dikubur hidup-hidup. Sebelum dikubur, Chunman sempat memeriksa denyut nadinya. Meski sangat lemah, Jiho masih hidup. Sekarang giliranku menyelamatkanmu. Ia menggali kembali tubuh Jiho, lalu mengangkatnya di pundaknya. Setelah memastikan Jiho masih bernapas, Chunman sadar mereka membutuhkan tempat persembunyian yang aman. Namun tiba-tiba kepala penjara muncul. Ia terkejut melihat apa yang dilakukan Chunman. Kupikir kau pengecut seperti diriku. Lalu, ia bertanya, apa kau bisa menyelamatkannya? Kalau ingin keluar dari neraka ini, satu-satunya cara adalah membunuh orang itu. Selamatkan dia, lalu lanjutkan pertarungannya. Di sisi lain, Guru Li berkata, sejak Ketua Oh meninggal,
aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan Utopia. Namun Kang Jangyu menjawab, Anda adalah pahlawan organisasi. Ia bahkan tahu bahwa Guru Li telah membagikan seluruh hartanya kepada keluarga para korban yang dulu pernah ia bunuh. Guru Li berdiri dan berkata dingin, itu bukan urusanmu. Jangan pernah datang menggangguku lagi. Namun Kang Jangyu mengeluarkan sebuah dokumen. Itu adalah kontrak yang dulu ditandatangani Guru Li dengan organisasi Utopia. Sekarang Utopia adalah milikku. Berarti Anda juga milikku. Kang Jangyu memperingatkan, kalau Anda tidak mengikuti perintahku, Anda tahu sendiri akibatnya. Mendengar ancaman itu, Guru Li menghantam meja dengan kepalan tangannya. Kang Jangyu berkata, bantu aku sekali saja, setelah itu kau akan kubebaskan. Yang harus kau lakukan, hanyalah pergi ke penjara. Lalu, bunuh Kim Shin. Di sisi lain, Kim Shin berkata kepada seseorang, sepertinya kau terlambat. Jong Jang-woo menjelaskan, aku bertemu orang gila. Aku hampir saja terbunuh. Kim Shin tersenyum sinis. Seorang pembunuh berantai hampir dibunuh orang gila. Aku lebih membenci orang lemah daripada orang yang melanggar janji. Jadi, istirahatlah yang baik. Begitu selesai berbicara, Han Sun-tae menusukkan obeng ke belakang kepala Jong Jang-woo. Dalam sekejap, Jong Jang-woo tewas. Pendeta berkata, kalian harus kembali tepat waktu sesuai kesepakatan. Hanya dengan begitu, kalian bisa tetap aman di penjara. Mengerti? Saudara-saudara baru. Sementara itu, kepala penjara membawa Jiho dan Chunman ke ruang bawah tanah. Kalau ketahuan, aku akan pura-pura tidak tahu apa-apa. Chunman bertanya, kenapa Anda mau membantu kami? Kepala penjara menjawab, aku tidak membantu secara cuma-cuma. Kalian harus menyelamatkan anakku dari organisasi Utopia. Apapun caranya, Jiho harus bisa bertarung lagi. Kalau dia tidak berguna, akan kuserahkan kalian kepada Giang. Untungnya racun yang masuk ke tubuh Jiho tidak terlalu banyak. Kalau sedikit saja lebih banyak, ia pasti sudah mati. Sekarang tubuh Jiho sedang melawan racun itu. Sementara di dalam pikirannya, ia terus bertarung melawan Kim Shin. Bahkan di dalam mimpinya pun, Jiho tidak mampu mengalahkan Kim Shin. Tak lama kemudian, Jiho perlahan membuka matanya sambil bergumam, Kim Shin benar-benar mengerikan. Keesokan harinya, sebuah bus yang mengangkut narapidana baru memasuki penjara. Guru Li memandang sekeliling. Tempat ini ternyata tidak berubah sama sekali. Padahal, aku berniat tidak akan pernah kembali ke sini. Sebagian besar anggota bekas kelompok Dongmen kini memilih setia kepada Giang. Tiba-tiba seseorang memanggil, Giang. Guru Li tersenyum. Lama tidak bertemu. Melihat Guru Li, wajah Giang langsung dipenuhi ketakutan. Guru Li berkata, katanya akhir-akhir ini kau cukup sukses. Bocah yang dulu sekarang sudah sebesar ini. Kau pasti tahu kenapa aku datang. Setelah tugasku selesai, serahkan organisasi itu kepada Kang Jangyu. Salah satu anak buah Jiyong langsung menepis tangan Guru Li. Kalau berani macam-macam, akan kubelah perutmu. Guru Li tertawa kecil. Anak buahmu cukup berani. Sebaiknya kuberi hadiah. Detik berikutnya, sebuah tamparan keras menghantam wajah anak buah itu hingga terpental. Guru Li kembali berkata kepada Giang, cepat. Putuskan. Aku juga ingin segera pulang. Namun Giang menolak. Aku tidak akan menyerahkan organisasiku. Guru Li menghela napas. Padahal aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kalian tetap memilih terbang menuju api seperti ngengak. Pria parubaya yang terlihat ramah itu sebenarnya adalah monster yang dijuluki penjagal manusia. Baru tiba di penjara, ia langsung berhadapan dengan seluruh anggota geng. Menghadapi serangan dari banyak orang, Guru Li hanya menampar mereka dengan tenang. Lalu sebuah tendangan kuat menyapu beberapa orang sekaligus. Para preman sepakat menyerangnya dari segala arah. Mereka berpikir tubuh Guru Li yang besar pasti membuatnya lambat. Namun dugaan mereka salah. Guru Li justru melompat tinggi dan bergerak jauh lebih lincah dari perkiraan. Setiap serangannya tampak berlebihan dan penuh tenaga. Ia tidak mengandalkan teknik, melainkan perbedaan kekuatan yang mutlak. Seolah setiap pukulannya berkata, menjauhlah dariku. Menghadapi monster seperti itu, tubuh para preman gemetar tanpa sadar. Guru Li berkata kepada Giang, sudahlah, selama kau tidak serakah, semua ini bisa berakhir dengan damai. Merasa keadaan semakin buruk, Giang langsung melarikan diri menuju gereja. Ia ingin meminta bantuan Kim Shin. Pendeta bertanya, ada apa Tuan Giang? Giang menjawab panik, ada orang yang mau membunuhku. Cepat panggil Kim Shin. Han Sun-tae langsung merasa kesal. Kim Shin bukan orang yang bisa kau panggil sesukamu. Saat itu, Guru Li masuk sebagai pemimpin. Bagaimana mungkin kau meninggalkan anak buahmu? Sepertinya kau memang tidak pantas menjadi bos. Melihat dua orang asing itu, Guru Li bertanya, mereka temanmu? Pendeta menjawab dengan tenang, kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi tolong, jangan libatkan kami. Sikap tenang itu justru membuat Guru Li tertarik. Ia mencengkeram leher Giang. Lakukan saja apa yang kukatakan. Serahkan organisasimu. Aku datang bukan karena dirimu, tapi untuk membunuh Kim Shin. Begitu kalimat itu selesai, Han Sun-tae langsung mencabut pisaunya dan menyerang Guru Li. Guru Li tersenyum tipis. Pendeta macam apa yang begitu kasar? Han Sun-tae terus membabi buta mengayunkan pisaunya. Guru Li memperhatikan gerakannya. Kelihatannya kau sudah membunuh cukup banyak orang, tapi kemampuanmu belum cukup untuk membunuh seseorang dalam satu serangan. Guru Li menangkap bilah pisau itu dengan tangan kosong. Lalu ia mengangkat tangannya dan menampar Han Sun-tae dengan keras. Satu tamparan saja sudah cukup membuat Han Sun-tae pingsan. Kim Shin sedang tidak berada di penjara. Dia baru akan kembali 3 hari lagi. Jadi datanglah lagi 3 hari kemudian. Guru Li menjawab, aku tidak suka menunggu. Bagaimana kalau langsung kupatahkan leher kalian sekarang? Pendeta memperhatikan kalung yang dikenakan Guru Li. Anda tidak akan membunuh orang yang tidak bisa melawan, karena Anda masih takut pada seseorang yang sedang mengawasi dari atas. Guru Li menggeleng. Bukan karena takut aku berhenti membunuh, tapi karena rasa bersalah. Pendeta tersenyum. Itu hanya alasan untuk menipu diri sendiri. Melihat pembicaraan mereka tidak akan membuahkan hasil, Guru Li berkata, 3 hari lagi, aku akan datang lagi. Kalau saat itu Kim Shin masih belum kembali, aku akan membunuh kalian semua tanpa sedikit pun rasa bersalah. Di rumah sakit, Tae-se merasa sangat menyesal karena gagal menyelesaikan misinya. Dosi bertanya, apa kau benar-benar tidak ingat apapun? Tae-se menggeleng. Setelah aku ditusuk, aku hampir tidak ingat apa yang terjadi.
Tapi waktu itu, rasanya aku sempat bermimpi. Di dalam mimpinya, TC melihat seorang pria dan wanita sedang bertengkar. Sang pria menikam wanita itu dengan pisau. Bahkan, ketika nyawanya terancam, wanita itu tetap mengkhawatirkan anaknya. Sebelumnya, Jo Deokba telah menyelidiki bahwa Chunmong memiliki efek samping. Salah satunya adalah ketika pengguna menerima tekanan yang berkaitan dengan ingatan mereka, sifat agresif akan muncul. Tekanan itu bertindak sebagai pemicu yang meledakkan bom yang tersembunyi di dalam diri mereka. Mendengar itu, Dusio akhirnya setuju menjadikan Taisei sebagai panah. Namun ada satu syarat. Kemanapun Taisei pergi, ia harus selalu berada di sisi Dusio. Sementara itu, Jiho terus menghantam dinding dengan tinjunya untuk melampiaskan amarah. Setelah mengetahui seluruh kejadian, Chunman bertanya, "Apa kau tidak ingin kabur? Setelah melarikan diri, kau masih bisa menjalani hidup yang normal?" Jiho menjawab dengan marah. "Apa yang kau bicarakan? Kalau Kim Shin tidak dibunuh, semua orang akan mati. Bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku, aku tetap akan membunuhnya." Namun ia tidak mengerti. Mengapa tubuhnya justru gemetar seperti seorang pengecut? Saat itu terdengar suara langkah kaki. Jiho mengira anak buah Giang telah datang. Meski tidak tahu siapa orang itu, karena tidak memberikan tanda, ia yakin orang tersebut bukanlah kawan. Jiho langsung melayangkan pukulan sekuat tenaga. Tetapi pukulan itu ditahan dengan mudah. Ia segera mengumpulkan tenaga lagi dan menghantam wajah lawannya. Pria itu adalah Guruli. Guruli berkata, "Pukulanmu tidak terasa seperti pukulan orang yang ingin hidup. Tapi gerakanmu cukup cepat." Detik berikutnya, Guruli membalas dengan satu pukulan keras. Jiho terpukul hebat. Ia tidak menyangka tenaga pria itu begitu mengerikan. Mungkin pria ini bahkan lebih kuat daripada Kim Shin. Guruli kembali menghantam wajah Jiho. "Berhentilah melawan. Aku akan mengampunimu." Jiho mendengus. "Jangan bercanda." Ia langsung menerjang Guruli, menyemburkan darah dari mulutnya ke wajah lawannya, lalu menarik tubuh ke belakang dan menghantamkan kepala sekuat tenaga ke wajah Guruli. Guruli akhirnya mengerti apa yang kurang dari anak itu. Jadi, begitu. Yang kurang adalah keinginan untuk tetap hidup. Orang yang bertarung tanpa niat untuk bertahan hidup hanya akan menjadi lebih lemah. Orang yang sudah menganggap dirinya mati tidak akan pernah bisa mengalahkan orang yang benar-benar ingin hidup. Di rumah sakit, meski Dusio dipenuhi keinginan balas dendam, ia tidak ingin menyeret Tasai ke dalam semua ini. Alasan ia melatih Tasai hanyalah agar pemuda itu selalu berada di bawah pengawasannya. Keadaan Tasei sekarang seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Duseo menyalahkan dirinya sendiri karena demi balas dendam. Ia telah menyeret anak-anak yang tidak bersalah ke dalam konflik ini. Di penjara, Jiho perlahan membuka matanya. Begitu melihat Guruli, ia langsung bangkit. Guruli berkata bahwa ia sudah mendengar cerita Jiho dari Chunman. "Aku juga datang ke sini untuk membunuh Kim Shin. Agar bisa bersembunyi sampai Kim Shin kembali, Guruli memilih tinggal di selamanya. Ia juga meminta maaf atas tindakannya tadi." Jiho tidak mengerti maksud perkataan Guruli sebelumnya. Guruli menjelaskan, orang yang bertarung tanpa memikirkan akibat pasti akan kalah. Orang yang benar-benar kuat adalah orang yang akan terus berjuang untuk tetap hidup, apapun yang terjadi. Kalau kau ingin menjadi lebih kuat, pikirkan dulu bagaimana caranya tetap hidup. Di sisi lain, sang paman berjalan pulang sendirian. Ia menyesal, karena kini bahkan Taisei ikut terseret. Dulu, ketika mereka berhasil menangkap Kim Shin Duacho, hampir membunuhnya di tempat. Banyak polisi tidak mampu menghentikannya. Sebagai seorang detektif, sang paman terpaksa mengarahkan pistol kepada Duecho dan memohon agar ia berhenti. Karena tidak ada pilihan lain, ia menembak kaki Dusio. Sampai sekarang ia menyesal tidak langsung membunuh Kim Shin saat itu. Namun ia sadar bahwa ia tidak mampu melakukannya. Karena aku hanyalah seorang pengecut. Hukum adalah keyakinan yang selama ini kupegang. Aku hanyalah pengecut yang bersembunyi di balik hukum dan prinsip-prinsipku. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Kim Shin ternyata sudah lama menunggunya. "Aku bisa mencium bau ayah di sini." "Ayah ada di sini, bukan?" Sang paman sebenarnya sudah lama tahu. Hari ini akan datang hari ketika ia harus menebus kesalahannya. Kim Shin tersenyum. "Hebat juga keberanianmu. Kau tahu aku akan membunuhmu, tapi tetap datang." Paman itu menjawab dengan tegas. "Tidak, aku akan tetap hidup dan aku akan membunuhmu demi menyelamatkan semua orang." Di tempat lain, Duseo melatih Taisei menggunakan pisau dalam pertarungan sungguhan. Ia tahu gejala Tasei berhubungan dengan pisau, tetapi belum mengetahui apa yang menjadi pemicunya. Ia harus menemukan penyebabnya agar bisa menyembuhkan Taisei. Taisei tanpa sengaja menggores pipi Duseo dengan pisaunya, lalu buru-buru bertanya apakah ia baik-baik saja. Duseo berkata, "Dalam pertarungan sungguhan, kau tidak akan bertanya apakah musuhmu baik-baik saja." Ternyata saat Taisei melukai orang lain, gejalanya tidak muncul. Lalu Duseo mencoba menusuk Taisei. Begitu tertusuk, Taisei langsung mengamuk seperti orang kesurupan. Dari situlah, Duseo akhirnya mengetahui pemicunya. Saat Taisei sendiri terluka, kepribadian mimpi buruk Nightmare akan aktif, membuat kekuatan dan kecepatannya melampaui batas manusia. Dusio segera menendangnya hingga terjatuh, lalu dengan cepat mengikatnya menggunakan pakaian dan tali. Tak lama kemudian, Jo Deokba datang. Ia menjelaskan bahwa para pencipta Chunmong menyebut gejala itu sebagai Nightmare mimpi buruk. Serangannya biasanya berlangsung sekitar 10-30 menit. Untuk menghentikannya, hanya ada dua cara. Menghentikan suplai oksigen ke otak, membuat pingsan, atau menyuntikkan Chunmong lagi. Hingga saat ini, belum ada metode penyembuhan. Saat itu seorang pria berkata, kalau dijadikan panah, anak ini mungkin masih bisa berguna. Namun, Duseo langsung menolak. Anak ini tidak ada hubungannya dengan semua ini. Pria itu menjawab bahwa justru karena Duecio tidak peduli pada hal-hal seperti itulah, mereka sampai menghabiskan uang untuk menempatkan para panah di dalam penjara. Namun, meski sudah menghabiskan begitu banyak waktu dan biaya, saat bertemu lagi kali ini, Anda tampaknya sudah menjadi lebih lemah daripada dulu. Di penjara, Jiho bertanya kepada Guruli, "Mengapa Anda masih mematuhi perintah Utopia?" Guruli menjelaskan bahwa keluarganya dijadikan sandera. Mereka adalah keluarga dari orang-orang yang pernah ia bunuh. Saat masih muda, Guruli sangat mabuk oleh kekuatannya sendiri. Demi ketua Oh, dan demi dirinya sendiri,
ia telah membunuh banyak orang. Namun suatu hari, sesaat sebelum seorang pria yang menjadi targetnya meninggal, pria itu terus-menerus memanggil keluarganya. Kalau dulu, Guru Lee tidak akan peduli apapun yang dikatakan korbannya. Tetapi sejak hari itu, setiap kali ia berbaring untuk tidur, suara-suara para korban terus menghantuinya. Ia tidak bisa tidur. Akhirnya, ia mulai mencari keluarga para korbannya. Saat itulah ia sadar, dirinya bukan lagi manusia, melainkan monster. Suatu hari ia mengatakan kepada Ketua Oh, bahwa ia tidak ingin membunuh lagi. Namun Ketua Oh berkata, selesaikan satu tugas terakhir. Kalau gagal, anggap saja percakapan ini tidak pernah terjadi. Bagi Guru Lee yang seorang yatim piatu, Ketua Oh sudah seperti ayahnya sendiri. Karena itu, ia tetap menerima tugas tersebut. Tetapi target yang harus dibunuh adalah seorang wanita yang dianggap gila, beserta anak laki-lakinya. Anak itu adalah Kim Shin kecil. Di sisi lain, Kim Shin kembali ke penjara sambil menyeret koper milik Paman Jang. Koper itu adalah undangan yang hendak ia berikan kepada ayahnya. Dahulu, Guru Lee telah membunuh begitu banyak orang demi organisasi. Namun suatu hari ia menyadari kesalahannya dan berkata kepada Ketua Oh bahwa ia tidak ingin membunuh lagi. Ketua Oh kembali menjanjikan kebebasan jika ia menyelesaikan satu tugas terakhir. Tetapi targetnya adalah seorang ibu dan anak. Guru Lee tidak tega membunuh mereka. Ia juga tidak bisa membiarkan mereka diburu oleh Ketua Oh. Karena itu, ia memberikan nomor telepon seorang polisi yang benar-benar bisa dipercaya. Ia berkata kepada Kim Shin kecil, kalau suatu hari kau berada dalam bahaya, hubungi polisi ini. Setelah mengatakan itu, Guru Lee berbalik dan pergi. Sementara itu, Kim Shin menenangkan ibunya. Tak seorang pun bisa membunuh ibu, karena satu-satunya orang yang boleh membunuh ibu adalah aku. Setelah kejadian itu, Ketua Oh bertanya, tugas sesederhana itu saja? Tidak bisa kau selesaikan? Kalau ini dirimu yang dulu, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Wanita itu ternyata adalah Oh Jin Suk, adik tiri Ketua. Oh, dialah pencipta obat Chunmong. Ketua Oh menyebut obat itu sebagai masa depan utopia. Alasan ia ingin membunuh adiknya sendiri adalah demi menyingkirkan siapapun yang dianggap mengancam masa depan organisasi. Guru Lee tidak percaya. Hanya karena alasan itu, kau rela membunuh keluargamu sendiri? Ketua Oh menjawab dengan dingin. Hubungan keluarga hanyalah ikatan yang dipaksakan. Melihat tatapan Guru Lee, Ketua Oh pun berkata, sepertinya mulai sekarang kau membutuhkan kalung anjing. Kalau kau berani membangkang lagi, aku akan membunuh seluruh keluarga dari orang-orang yang pernah kau bunuh. Dan semua kematian mereka akan menjadi tanggung jawabmu. Demi melindungi orang-orang tak bersalah itu, Guru Lee tidak punya pilihan selain terus membunuh. Semakin lama, semakin banyak orang yang menjadi kalung anjing yang mengikat dirinya. Ia kemudian berkata kepada Jiho, jangan pernah menjadi orang sepertiku. Begitu kau membunuh seseorang, kau akan jatuh ke neraka. Aku akan membunuh Kim Shin untukmu. Sedangkan kau, kembalilah kepada orang-orang yang menunggumu. Lalu hiduplah dengan bahagia. Jiho menjawab pelan, sejak ayahku dibunuh, aku sudah berada di neraka. Besok, saat Kim Shin kembali, aku akan melawannya. Itulah satu-satunya jalan keluar dari neraka ini. Pada saat yang sama, Kim Shin kembali ke penjara sambil menyeret koper itu. Kepala penjara menggerutu. Orang gila ini benar-benar datang dan pergi sesukanya. Seorang bawahan bertanya, haruskah kita meminta bantuan dari luar? Kepala penjara membalas, bagaimana kalau sesuatu terjadi pada anakku? Lagi pula, bukankah kau juga sudah terjerat kelemahan mereka? Kemudian, ia berkata, berikan aku barang itu. Kalau hanya bisa bertemu anakku di dalam mimpi pun, aku rela. Di sisi lain, seorang anak buah melihat Giang yang tampak gelisah. Guru Lee seharusnya tidak akan bisa mengalahkan Kim Shin kan? Giang menggeleng. Bahkan Kim Shin pun belum tentu bisa mengalahkan Guru Lee. Hanya ini, satu-satunya harapan kita. Aku tidak akan pernah kembali menjadi bawahan seperti dulu. Sementara itu, Chunman berlari menemui Guru Lee dan memberitahu bahwa Kim Shin kembali ke penjara lebih cepat dari yang diperkirakan. Jiho sedang tidur di sel sebelah dan belum mengetahui hal itu. Chunman berkata kepada Guru Lee, maaf paman, bisakah Anda membunuh Kim Shin demi Jiho? Guru Lee tersenyum. Memang sejak awal aku berniat menyelesaikan semuanya sendiri. Kalau begitu, mari kita mulai. Sang penjagal manusia, Guru Lee, berjalan menuju gereja tempat Kim Shin berada. Ia menyapa Kim Shin. Masih ingat padaku? Kim Shin tersenyum. Tentu saja. Anda adalah penyelamatku. Mana mungkin aku melupakanmu? Guru Lee menjawab. Kalau begitu, hari ini aku akan mengambil kembali nyawamu. Bagaimanapun juga, nyawa itu dulu kuberikan kepadamu. Kim Shin tertawa. Bagaimana bisa? Sesuatu yang sudah diberikan malah diminta kembali. Begitu selesai berbicara, Guru Lee melompat tinggi dan menendang wajah Kim Shin dengan keras. Bahkan dalam situasi seperti itu, Kim Shin masih sempat membalas. Guru Lee langsung menangkap kakinya dan membanting tubuh Kim Shin dengan keras. Guru Lee berkata, karena dulu aku membiarkanmu hidup, aku terpaksa membunuh jauh lebih banyak orang. Kim Shin menjawab santai, kenapa menyalahkanku? Kalau paman memang merasa bersalah, bunuh saja diri sendiri. Bukankah itu cara yang paling mudah? Atau jangan-jangan sebenarnya paman menikmati semua ini, memainkan hidup orang lain, menghancurkan keluarga mereka, lalu membunuh mereka. Bukankah itu menyenangkan? Karena pada dasarnya, paman dan aku sama-sama monster. Mendengar ocehan itu, Guru Lee menghantam wajah Kim Shin dengan satu pukulan keras, lalu menendangnya hingga terpental. Saat pertarungan sedang memanas, Giang tiba-tiba muncul dan menghentikan mereka. Ia mengatakan bahwa daftar nama seluruh keluarga korban yang dilindungi Guru Lee ada di tangannya. Asal ia memberi satu perintah lewat telepon, mereka semua akan dibunuh. Giang mengancam, bawakan kepalaku Kang Janggiu, kalau tidak semua orang itu akan mati. Namun Kim Shin justru mencengkeram kepala Giang. Aku sedang asyik bermain. Kenapa kau malah mengganggu? Guru Lee memohon agar Jiong tidak melakukan hal itu. Namun Giang tetap mengucapkan 4 kata. Bunuh mereka semua. Seketika Kim Shin menendangnya dengan keras. Lalu Kim Shin berkata kepada Guru Lee, selamat, sekarang kau sudah bebas. Tetapi tindakan Kim Shin justru membuat Guru Lee kehilangan sisa kemanusiaannya. Kini ia bertarung layaknya monster. Hanya demi satu tujuan, mencabik-cabik Kim Shin dengan tangannya sendiri. Di sisi lain, Tae-se perlahan sadar. Ia kembali bermimpi seperti sebelumnya. Namun, kali ini ia akhirnya menyadari bahwa wanita dalam mimpinya adalah ibu kandungnya sendiri. Ia juga teringat
bahwa dulu ia hampir membunuh saya saat kehilangan kendali. Taise meminta Duseo menceritakan semua yang sebenarnya terjadi. Duseo pun menjelaskan semuanya. Setelah lama terdiam, Taise berkata sambil tersenyum pahit. Kalau begitu, aku ini seperti pahlawan juga ya. Berarti aku bisa melawan orang-orang jahat. Namun Duseo berkata, aku akan menyembuhkanmu. Aku ingin kau menjalani hidup yang normal. Taise bertanya, jadi selama ini saat kau memintaku menjadi panah, semuanya cuma bohong. Justru karena Chunmong aku, akhirnya ingat kenapa dulu aku ingin menjadi polisi. Sekarang aku juga ingin membalas dendam. Sama seperti Jiho, namun Duseo sudah berjanji kepada Jiho bahwa ia akan melindungi Taise. Karena itu, ia memutuskan Taise tidak perlu lagi tinggal bersamanya. Taise kemudian pergi ke minimarket tempat saya bekerja. Saat itu, sebuah mobil datang perlahan. Taise langsung mengenali mereka sebagai orang-orang yang mengedarkan Chunmong. Mereka datang atas perintah Jiong untuk membakar panti asuhan. Taise bertanya, untuk apa kalian datang ke panti asuhan? Mereka terkejut melihatnya. Taise mengeluarkan pisau kecil dari sakunya. Akhirnya aku bisa menghukum orang-orang jahat seperti kalian. Ternyata bagus juga aku bukan orang biasa. Pemimpin mereka bingung mendengar perkataannya. Namun sesaat kemudian, sebuah pukulan menghantam dahinya. Anak buah lain menyerang dengan pisau. Tetapi Taise menangkap tangan yang memegang pisau itu, lalu menghantamkan kepalanya dengan keras. Orang ketiga menyerang dari belakang menggunakan tongkat bisbol. Taise melompat menghindar, mendarat di atas tubuh lawannya, lalu menarik rahang atasnya dengan sangat kuat. Melihat itu, anak buah terakhir gemetar ketakutan. Namun, ia tetap nekat menyerang. Dalam sekejap, Taise menangkap kepalanya, membantingnya ke tanah, lalu menghujani wajahnya dengan tendangan bertubi-tubi. Setelah semuanya selesai, Taise perlahan sadar. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ini bukan kejahatan, ini adalah keadilan. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya. Itu adalah kepala panti. Beliau tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Taise. Saat Taise hendak menjelaskan, kepala panti memotong ucapannya. Jangan mendekat. Pergilah. Jauhi panti asuhan ini. Beliau berkata dengan sedih. Aku selalu percaya bahwa dengan kasih sayang, siapapun bisa tumbuh menjadi orang baik. Aku tidak mengerti. Kenapa kau menjadi seperti Jiho? Tak lama kemudian, sebuah mobil datang. Seorang pria di dalamnya berkata, kami akan membereskan semua ini. Masuklah ke mobil. Kami berada di pihak. Hanya saja, aku berbeda dengan Duseo. Aku sangat menghargai kemampuanmu. Aku akan membantumu menjadi seorang pahlawan yang menghukum kejahatan. Dengan penuh penyesalan, Taise berkata kepada kepala panti, maaf karena Anda harus melihatku seperti ini. Tolong jaga kesehatan. Terima kasih sudah membesarkanku. Tapi sekarang, aku bukan lagi orang biasa. Sementara itu di penjara, Kim Shin kembali menyerang Guru Li. Ia menendang Guru Li, berputar di udara, lalu melancarkan tendangan berikutnya. Guru Li menarik napas dalam-dalam. Ia melihat kepala Kim Shin, seolah tidak mengalami luka apapun. Ia menghembuskan napasnya, lalu melepaskan satu pukulan. Kekuatan pukulan itu membuat Kim Shin merasa seolah seluruh tubuhnya terkoyak. Pukulan Guru Li berbeda dari pukulan siapapun sebelumnya. Langkah kaki, pernapasan, dan emosinya telah dipadukan menjadi satu. Yang tersisa hanyalah daya hancur murni untuk memusnahkan lawan. Semua gerakan yang tidak perlu telah dibuang. Yang tersisa hanyalah efisiensi dalam bentuk paling sempurna. Itulah teknik yang Guru Li kuasai setelah melalui ratusan pertarungan. Di tempat lain, pria berambut putih bertanya, haruskah kita membantu? Sang pendeta menjawab, kami bukan pengawal Kim Shin. Kalau Kim Shin mati, kita tinggal mencari dewa yang baru. Pria berambut putih tersenyum. Aku suka cara berpikir itu. Siapa yang menjadi dewa tidaklah penting. Saat itu, Guru Li mencengkeram kerah baju Kim Shin dan berkata, sebentar lagi, kita akan bertemu lagi. Karena aku akan turun ke neraka bersamamu.